Mertua menjadikanku pelayan di pesta mewah demi membanggakan mantan pacar suamiku. Dia menghina kebaya warisanku sebagai kain lep murahan. Kini kupastikan mereka membusuk dalam kemiskinan dan penyesalan. Namaku Larasati Putri Angkasa. Jika kau mengetik namaku di mesin pencari Google, kau akan menemukan profil singkat di laman Forbes Asia, wanita termuda dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia, ratu perhotelan yang misterius, atau pewaris tunggal Angkasa Hospitality Group yang mengendalikan 15 hotel bintang 5 dan 7 resor mewah di Bali dan Lombok. Namun, jika kau melihatku saat ini, kau pasti akan tertawa terbahak-bahak. Mungkin kau bahkan akan melemparkan uang receh karena kasihan. Saat ini, wanita yang tanda tangannya bisa mencairkan dana triliunan rupiah itu sedang berlutut di lantai keramik murah, memeras kain pel yang bau apek, mengenakan daster katun yang sudah pudar warnanya di bagian ketiak. Ponselku yang tergeletak di meja makan bergetar. Sebuah notifikasi singkat muncul di layar yang retak. Retak karena dibanting suamiku minggu lalu. Pemberitahuan dividen interim tahunan, 12 miliar 500 juta rupiah telah masuk ke rekening RDN Anda. Aku melirik angka itu sekilas, lalu kembali menyeka noda kecap yang mengering di lantai. 12 miliar rupiah. Uang jajan bulananku. Uang yang bisa kubakai untuk membeli rumah ini beserta seluruh kompleks perumahannya secara tunai detik ini juga. Namun, di rumah tipe 45 yang sempit dan pengap ini, aku bukanlah CEO yang ditakuti. Aku hanyalah Laras, istri yang tidak tahu diuntung, menantu yang membebani, dan wanita bodoh yang hanya bisa menadahkan tangan pada suami. Setidaknya, itulah skenario yang sedang kumainkan. Pintu depan terbuka kasar, menghantam tembok dengan bunyi buk yang nyaring. Zidan Prasetya melangkah masuk. Suamiku. Ia mengenakan setelan jas navy buatan Italia, merek Armani yang kubelikan secara diam-diam lewat kartu kredit tambahan yang kukatakan sebagai hadiah diskon teman, dan sepatu kulit mengkilap yang harganya setara dengan motor metik. Wajahnya tampan, tipe wajah yang membuat resepsionis hotel tersipu malu. Rahangnya tegas, matanya tajam. Namun, di mataku sekarang, ia tak lebih dari sebuah boneka porselen yang kopong. Panas sekali di luar. Laras, mana es jerukku? Kamu ini di rumah seharian ngapain saja? AC di ruang tamu kenapa tidak dinyalakan? Zidan melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menghempaskan tubuhnya dengan gaya seorang raja yang lelah mengurus negara. Aku berdiri, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Maaf, Mas. Token listrik bunyi tadi pagi. Aku hemat-hemat sampai kamu pulang untuk isi ulang. Zidan mendecih. Suara yang sangat familiar. Suara kejijikan. Hemat, hemat, hemat. Itu mental miskinmu, Ras. Ke bawah terus. Cibirnya sambil melonggarkan dasi. Aku ini general manager di Grand Angkasa Hotel. Gajiku 30 juta sebulan. Jangan bikin malu aku dengan rumah yang kayak oven begini. Aku berjalan ke dapur, mengambilkan es jeruk yang sudah kusiapkan. Dalam hati, aku menahan tawa getir. Zidan Prasetya, General Manager. Ia lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa jabatannya itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang kuberikan padanya setahun lalu. Tentu saja bukan secara langsung. Aku yang memerintahkan Pak Hartono, Direktur Operasional, untuk merekrut suami pengangguranku ini. Aku yang membuat posisi Dumi agar Zidan punya kesibukan dan merasa berharga sebagai laki-laki. Seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas mobil dinas yang ia banggakan itu berasal dari kantong kiriku, masuk ke kantong kanannya. Ia sedang bekerja di perusahaanku, digaji oleh uangku, dan duduk di kursi yang kusediakan. Namun lihatlah gayanya. Ia merasa seolah-olah dunia berhutang padanya atas kehebatannya. Ini minumnya, Mas, ujarku pelan, meletakkan gelas di meja. Zidan meminumnya sekali teguk, lalu menatapku dengan pandangan menyelidik. Kamu pakai baju itu lagi? Lusuh sekali. Nanti malam ibu mau datang makan malam. Ganti baju yang bagusan dikit. Jangan bikin aku malu di depan ibu. Baju yang mana, Mas? Uang belanja bulan ini sudah habis untuk bayar cicilan mobilmu. Jawabku datar. Alasan terus. Kamu itu harusnya pintar atur uang. Istri Yem kok penampilannya kayak pembantu. Bentaknya. Belum sempat aku menjawab,
Suara klakson mobil terdengar dari depan. Bukan mobil mewah, hanya taksi online. Tapi cara penumpangnya turun seolah-olah ia baru saja turun dari Rolls-Royce. Ibu Reni. Mertuaku masuk tanpa mengetuk pintu, langsung mengibaskan kipas lipatnya yang berwarna merah mencolok. Parfumnya, wangi bunga melati yang terlalu menyengat, langsung memenuhi ruangan kecil itu, bersaing dengan bau pembersih lantai. Aduh, Zidane, rumahmu ini kenapa makin hari makin sumpek sih? Keluh Ibu Reni sebagai salam pembuka. Matanya langsung memindai ruangan, mencari kesalahan. Tatapannya berhenti padaku. Dan kamu, Laras, masih saja pakai daster itu? Kamu tidak punya malu ya? Tetangga tadi lihat ibu turun dari taksi, mereka pasti mikir ibu punya menantu gembel. Cercanya tanpa basa-basi. Aku hanya menunduk, memainkan peran favoritku, menantu tak berdaya. Maaf, Bu. Saya baru selesai mengepel. Jawabku lirih. Mengepel itu tugas pembantu. Harusnya Zidane sudah mampu sewa pembantu kalau uangnya tidak habis buat kasih makan kamu. Sembur Ibu Reni. Ia berjalan ke arah Zidane, mencium pipi anaknya dengan penuh kasih sayang. Kontras sekali dengan tatapan belatinya padaku. Gimana kerjaanmu? Nak, lancar? Hotelmu penuh? Tanyanya antusias. Zidane langsung menegakkan punggungnya. Wajahnya berubah cerah. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Pamer. Lancar dong, Bu. Bulan ini okupansi Grand Angkasa tembus 90%. Direksi puas banget sama kinerjaku. Kayaknya bonus tahunan bakal cair besar. Bual Zidane. Aku menggigit bibir bawahku agar tidak tersenyum sinis. Okupansi 90%? Itu karena aku, lewat holding company, menginstruksikan agar semua tamu korporat dialihkan ke cabang tempat Zidane bekerja untuk mendongkrak laporannya. Aku sedang mensubsidi karirnya agar ia tidak dipecat karena ketidakbecusannya. Wah, hebat anak ibu. Ibu Reni bertepuk tangan girang. Matanya berbinar, kilatan ketamakan yang sangat kuhafal mulai muncul. Nah, pas banget, Zidane. Minggu depan kan ulang tahun ibu yang ke-53. Zidane mengangguk. Iya, Bu. Kita makan malam di restoran seafood biasa ya? Wajah Ibu Reni langsung berubah masam. Aduh, Nak, masa seafood pinggir jalan lagi? Kamu kan sekarang General Manager Hotel Bintang 5. Masa ulang tahun ibumu dirayakan di warung tenda? Ia melirikku sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu kembali menatap Zidane dengan tatapan menuntut. Ibu mau perayaan yang pantas. Ibu mau pesta ulang tahun ibu diadakan di Grand Angkasa Hotel. Di ballroom utamanya. Undang semua keluarga besar, teman-teman arisan ibu, dan tetangga-tetangga julid itu. Biar mereka lihat anak ibu sukses. Zidane tampak tersedak ludahnya sendiri. Hah? Ballroom Grand Angkasa? Itu mahal banget, Bu. Sewanya saja ratusan juta semalam. Belum cateringnya. Loh, kamu kan bosnya di sana. Masa bos nggak bisa pakai fasilitas sendiri? Gratiskan dong. Atau minta diskon karyawan 90%. Apa gunanya jabatanmu kalau buat nyenengin orang tua saja hitung-hitungan? Desak Ibu Reni, nada suaranya mulai meninggi, memainkan kartu guilt trip andalannya. Zidane tampak ragu. Ia melirikku, seolah meminta solusi. Tapi aku membuang muka. Rasakan, pikirku. Makanlah gengsimu itu. Iya tapi, Bu. Zidane tergagap. Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya ibu mau di sana. Dan kamu? Ibu Reni menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas imitasi besar. Kamu, Laras. Kamu yang urus semuanya. Kamu jadi panitia. Pastikan dekorasinya mewah, makanannya enak, dan jangan sampai ada yang kurang. Ingat, jangan bikin malu keluarga kami. Aku mengangkat wajahku, menatap wanita tua yang gila hormat ini dan suami pengecut yang duduk di sebelahnya. Mereka ingin pesta di istanaku? Mereka ingin bermain raja dan ratu di properti yang sertifikat tanahnya atas namaku? Sebuah ide gila namun brilian melintas di kepalaku. Ini bukan sekadar permintaan pesta. Ini adalah panggung eksekusi yang mereka bangun sendiri. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum seorang predator yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap dengan sukarela. Baik, Bu, jawabku,
Suaraku tenang namun memiliki getaran dingin yang aneh. Akan saya urus semuanya. Saya pastikan pesta ibu di Grand Angkasa akan menjadi acara yang paling tidak terlupakan seumur hidup ibu. Ibu Reni tersenyum puas. Mengira ia baru saja menundukkanku lagi. Zidane menghela napas lega karena beban pelaksanaannya jatuh ke pundakku. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menyerahkan leher mereka ke bawah pisau guillotine. Dan aku, Larasati Putri Angkasa, sudah tidak sabar untuk menarik tuasnya. Bagus. Kalau begitu buatkan ibu teh manis. Jangan terlalu manis, gula mahal. Perintah Ibu Reni sambil menghempaskan punggungnya ke sofa kulit sintetik kami yang sudah mulai retak. Aku berbalik menuju dapur. Tanganku merogoh saku daster, mengambil ponselku. Aku mengetik pesan singkat kepada Pak Hartono, Direktur Operasional yang juga orang kepercayaanku. Tuh, Pak Hartono subjek, reservasi ballroom pesan. Setujui permohonan penggunaan ballroom untuk Zidane minggu depan. Berikan semua yang terbaik. Dan siapkan tim audit forensik. Kita akan mulai bersih-bersih. Aku menekan tombol kirim. Permainan dimulai. Sayang, nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai orang kaya. Karena sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan mampu membeli air mata untuk menangis. Melangkah masuk ke lobi Grand Angkasa Hotel selalu memberikan sensasi ganda bagiku. Sebagai pemilik, aku merasakan kebanggaan. Setiap inci dari lantai marmer Italia Statuario yang dingin ini, setiap kristal Swarovski yang menggantung di lampu gantung raksasa di tengah lobi, hingga aroma white tea dan thyme yang disemburkan secara otomatis dari saluran udara, semuanya adalah hasil kurasiku. Aku merancang tempat ini untuk menjadi istana modern, simbol kemewahan yang tak terbantahkan di kota ini. Namun, sebagai istri benalu dari Zidane Prasetya, aku harus menundukkan kepala, berjalan 3 langkah di belakang suamiku, dan berpura-pura terkesima melihat kemegahan yang sebenarnya kubangun dengan tanda tanganku sendiri. Lihat, Bu. Ini lobi utamanya. Langit-langitnya setinggi 12 meter. Kristalnya didatangkan langsung dari Austria. Zidane menjelaskan dengan gaya seorang pemandu wisata yang angkuh. Tangannya melambai ke udara seolah dialah yang memasang kristal itu satu persatu. Ibu Reni, yang mengenakan gaun bermotif macan tutul yang terlalu ketat untuk usianya, mendongak sambil membetulkan kacamata hitamnya, yang entah kenapa tetap dipakai di dalam ruangan. Lumayan, komentar Ibu Reni dengan nada yang dibuat-buat agar terdengar sulit dipuaskan. Tapi AC-nya terlalu dingin ya, Zidane. Nanti tamu-tamu ibu bisa masuk angin. Kamu bilang sama bawahanmu, suhunya dinaikkan sedikit khusus untuk ibu. Beres, Bu. Nanti Zidane atur. Jawab Zidane cepat. Meski aku tahu sistem pendingin di lobi ini dikendalikan secara sentral oleh komputer dan tidak bisa diubah sembarangan hanya karena permintaan seorang ibu-ibu norak. Kami berjalan menuju lounge VIP untuk bertemu dengan manajer banquet, Pak Rudi. Staf hotel yang berpapasan dengan kami membungkuk hormat. Selamat siang, Pak Zidane. Sapa mereka. Zidane mengangguk pelit, dagunya diangkat tinggi. Ia menikmati ini. Ia mabuk oleh ilusi kekuasaan. Ia tidak melihat bahwa lirikan mata para staf itu sebenarnya tertuju padaku. Sejenak, dengan kilatan rasa ingin tahu dan hormat yang tertahan, sebelum mereka kembali menatap lantai. Mereka tahu siapa aku. Sebuah memo rahasia telah kusebarkan pagi ini melalui Pak Hartono. Saya akan datang dalam penyamaran. Perlakukan saya seperti orang asing. Siapapun yang membocorkan identitas saya, surat pemecatan menunggu di meja HRD. Jadi, ketika kami duduk di sofa Bludru Lounge VIP, Pak Rudi menyambut kami dengan senyum profesional yang kaku, berusaha keras untuk tidak menatap mataku. Silakan, Pak Zidane, Bu Reni. Ini katalog paket ulang tahun Diamond yang Bapak minta. Pak Rudi menyodorkan buku menu berlapis kulit. Ibu Reni menyambar buku itu dengan rakus. Jarinya yang dihiasi cincin emas palsu membalik halaman dengan kasar. Halah, paket-paket apa ini? Ibu nggak mau paket. Ibu Reni melempar buku itu ke meja. Ibu mau pilih sendiri menunya. Zidane bilang ibu bisa minta apa saja kan? Zidane tampak berkeringat dingin. Ia melonggarkan kerah kemejanya. Iya, Bu. Tapi tetap ada batasan budget dari diskon karyawan. Zidane, bentak Ibu Reni. Masa buat ibu sendiri pakai batasan? Kamu ini IM atau satpam? Ibu mau steak wagyu yang dagingnya lembut itu. Terus sup sirip hiu. Oh ya,
Sama udang yang besar-besar itu. Apa namanya? Lobster. Iya, lobster bakar keju. Pak Rudi mencatat dengan tangan gemetar. Ia melirik Zidane, lalu melirikku sekilas, meminta petunjuk. Harga satu porsi lobster Thermidor di hotel ini setara dengan setengah gaji UMR. Dan Ibu Reni meminta itu untuk 100 tamu undangan. Bu, itu fine dining menu. Biayanya bisa tembus 3 juta per kepala. Bisik Zidane, wajahnya memucat. Ia tahu limit kartu kreditnya sudah merah, dan fasilitas diskon karyawan hanya menanggung 20%, bukan 100% seperti yang ia bualkan pada ibunya. Ah, kamu ini berisik. Urus saja nanti. Masa Yem gak bisa tanda tangan bon kosong? Ibu Reni mengibaskan tangan, tak peduli. Aku menatap Pak Rudi dari balik punggung Zidane. Aku mengangguk pelan, sekali. Sinyal otorisasi. Berikan apa yang dia minta. Pak Rudi menangkap sinyal itu. Bahunya rileks. Baik, Bu Reni. Wagyu A5 dan lobster Thermidor untuk 100 peks. Akan kami siapkan. Ada lagi. Zidane melongo. Ia menatap Pak Rudi dengan tatapan bingung bercampur horor. Ia pasti berpikir, bagaimana mungkin Pak Rudi menyetujui ini tanpa deposit? Mungkin Zidane berpikir wibawanya begitu besar, hingga aturan keuangan perusahaan pun tunduk padanya. Bodoh. Nah, gitu dong. Ibu Reni tersenyum lebar, gigi emasnya berkilau. Sekarang soal tempat duduk. Ibu Reni mengeluarkan secari kertas kusut dari tas tangannya. Denah tempat duduk yang sudah ia gambar dengan pulpen merah. Ini panggung utama. Ibu duduk di tengah, di kursi singgasana. Zidane di kanan ibu. Ia menunjuk titik-titik di kertas itu. Lalu di kiri ibu sudah undang tamu spesial. Sonia. Jantungku berdesir mendengar nama itu. Sonia, mantan pacar Zidane. Anak seorang pejabat daerah yang dulu digadang-gadang akan menjadi menantu idaman Ibu Reni. Sebelum Zidane terjebak menikahiku. Zidane tersentak. Sonia? Ibu undang Sonia? Iya dong. Dia kan baru pulang dari Singapura. Dia sekarang makin cantik, makin sukses. Ibu mau pamer ke dia kalau kamu juga sukses jadi Yem. Siapa tahu ya, buat jalin silaturahmi, ujar Ibu Reni dengan kedipan mata nakal yang menjijikkan. Lalu matanya beralih padaku. Tatapannya berubah dari hangat menjadi dingin seketika. Terus Laras duduk di mana, Bu? Tanya Zidane pelan. Ibu Reni mendengus. Laras? Laras nggak usah duduk. Hening. Pak Rudi sampai berhenti menulis. Zidane terdiam. Aku hanya menatap wanita tua itu dengan wajah datar, menunggu penghinaan selanjutnya. Laras kan panitia. Dia seksi sibuk. Lanjut Ibu Reni santai, seolah sedang membicarakan pembantu harian. Dia harus pastikan piring kotor diangkat cepat. Dia harus pastikan gelas tamu selalu terisi. Kalau dia duduk di meja VIP, nanti siapa yang mengawasi pelayan? Lagian, baju Laras itu nggak ada yang pantas bersanding sama gaun ibu atau Sonia. Malu-maluin kalau masuk foto. Zidane, suamiku, laki-laki yang berjanji melindungiku di depan penghulu, hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya juga sih, Bu. Nanti kalau Laras duduk di depan, malah kaku. Dia kan nggak biasa bergaul sama orang-orang high class. Gumam Zidane, menyetujui ide gila ibunya demi menyelamatkan wajahnya sendiri. Ia baru saja menjual harga diri istrinya demi kenyamanan ibunya dan egonya di depan mantan pacar. Tuh kan, suamimu saja setuju. Ibu Reni menatapku dengan senyum kemenangan. Jadi, Laras, nanti kamu standby di dekat pintu dapur saja ya. Biar gampang kalau mau minta tambah es batu atau saus sambal. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma white tea yang menenangkan, menahan gejolak amarah yang ingin meledak menjadi tawa histeris. Mereka ingin aku berdiri di dekat dapur? Di hotelku sendiri? Mereka ingin aku melayani Sonia, wanita yang dulu menghina Zidane miskin, tapi sekarang dipuja karena Zidane terlihat kaya, dengan uangku? Ini sempurna. Semakin tinggi mereka terbang dengan balon gas kebohongan ini, semakin fatal ledakan saat aku menusuknya dengan jarum kenyataan. Baik, Bu, jawabku lembut. Sangat lembut hingga terdengar seperti desisan ular. Saya akan berdiri di tempat yang Ibu tentukan. Saya akan pastikan tidak ada piring kotor yang mengganggu pemandangan Ibu.
Saya akan pastikan pelayanannya istimewa. Bagus. Tahu diri itu penting. Ibu Reni menutup tasnya. Yuk, Zidane. Antar ibu ke butik di lantai bawah. Ibu mau lihat gaun baru. Katanya bisa charge ke kamar Yemya. Zidane meringis, tapi mengangguk pasrah. Bisa, Bu. Bisa. Mereka berdua berjalan keluar lounge VIP, meninggalkan aku dan Pak Rudi. Begitu pintu tertutup, Pak Rudi langsung berdiri tegak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu Laras, saya mohon maaf. Apakah ibu yakin dengan pesanan wagyu dan lobster itu? Tagihannya akan masuk ke personal account Pak Zidane, dan limitnya jelas tidak cukup. Sistem akan otomatis memblokir gajinya selama 10 tahun ke depan untuk melunasi ini. Aku menatap Pak Rudi, lalu tersenyum tipis. Kali ini senyum tulus. Senyum seorang eksekutor yang baru saja mengasah kapaknya. Jangan khawatir, Pak Rudi. Biarkan sistem bekerja. Biarkan tagihannya membengkak sampai langit ketujuh. Jangan ada peringatan, jangan ada notifikasi over limit. Aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Dan soal Sonia, pastikan dia mendapatkan kursi terbaik di sebelah Ibu Reni. Aku ingin dia melihat dengan jelas saat kerajaan ini runtuh menimpa kepala mereka. Baik, Bu Laras. Laksanakan. Pak Rudi membungkuk dalam-dalam, lebih hormat daripada kepada jenderal sekalipun. Aku menatap bayanganku di kaca. Wanita dengan pakaian sederhana, namun dengan sorot mata yang bisa membakar gedung ini hingga rata dengan tanah. Ibu Reni menginginkan pelayan? Baiklah, aku akan melayaninya. Aku akan menyajikan hidangan penutup yang paling dingin. Pembalasan dendam. Malam itu, Grand Ballroom hotelku bertransformasi menjadi panggung sandiwara paling mahal di kota ini. Ruangan seluas 1000 meter persegi tanpa pilar itu dipenuhi wangi bunga lili segar, permintaan khusus Ibu Reni yang menghabiskan anggaran dekorasi setara dengan harga satu unit mobil LCGC. Lampu kristal gantung yang megah memendarkan cahaya keemasan, memantul pada peralatan makan perak murni yang tertata rapi di meja-meja bundar. Aku berdiri di sudut ruangan, tepat di samping pintu akses pelayan atau service door. Posisiku strategis, cukup dekat untuk mendengar setiap bualan yang keluar dari mulut Ibu Reni, namun cukup tersembunyi agar tidak merusak pemandangan foto-foto Instagram mereka. Malam ini, aku mengenakan kebaya encim berwarna putih tulang milik mendiang ibuku. Bagi mata terlatih, kebaya ini adalah mahakarya seni. Sutra alam tenunan tangan tahun 1950-an, dengan bordiran bunga lotus yang benangnya dicampur serbuk emas asli. Nilainya tak terhingga, sebuah warisan budaya yang biasanya hanya keluar dari lemari penyimpanan bersuhu khusus untuk acara kenegaraan. Namun, bagi Ibu Reni yang baru saja tiba dengan gaun merah menyala penuh payet yang menyakitkan mata, kebaya ini tak lebih dari kain lap. Ya ampun, Laras! Pekik Ibu Reni saat melihatku di dekat pintu dapur. Suaranya melengking, memotong alunan musik jazz lembut yang dimainkan band pengiring. Ia berjalan menghampiriku, diiringi bunyi kelotak-kelotak hak tingginya di lantai marmer. Zidane mengekor di belakangnya, tampak gagah dalam tuxedo sewaan, namun matanya gelisah menyisir ruangan, memastikan semua berjalan sempurna demi menyenangkan ibunya. Ibu Reni menjumput ujung selendang sutraku dengan 2 jari, wajahnya mengerut jijik seolah ia baru saja memegang bangkai tikus. Kamu ini niat datang ke pesta atau mau jualan jamu? Baju kok warnanya pudar begini? Kuno. Omelnya tanpa mempedulikan beberapa staf banquet yang berdiri kaku di dekat kami. Aku menarik pelan selendangku dari cengkeramannya. Ini kebaya peninggalan ibu saya, Bu. Bahannya halus dan... Halah, nggak usah banyak alasan, potong Ibu Reni. Dasar orang kampung. Dikasih tahu malah membantah. Untung kamu ibu suruh berdiri di belakang. Coba kalau duduk di depan, tamu-tamu ibu bisa dikira kita mengundang tukang cuci piring. Zidane berdeham, mencoba menengahi tapi tetap menyudutkanku. Sudahlah, Bu. Nanti makeup ibu luntur kalau marah-marah. Laras, kamu mundur sedikit ke dalam bayangan pilar itu. Jangan terlalu mencolok. Nanti kalau Sonia datang, jangan sampai dia lihat kamu duluan. Aku nggak mau moodnya rusak. Aku menatap suamiku. Mood Sonia lebih penting daripada harga diri istrinya. Catatan mental baru ditambahkan ke dalam daftar dosa Zidane. Baik, Mas.
jawabku singkat. Tamu-tamu mulai berdatangan. Rombongan tante-tante arisan Ibu Reni masuk dengan heboh, disusul kerabat jauh yang biasanya tidak pernah menghubungi kami kecuali saat butuh pinjaman uang. Malam ini, mereka semua tersenyum lebar. Mereka terpukau. Wah, Reni, hebat benar kamu. Ulang tahun di Ballroom Grand Angkasa. Ini kan hotel paling mahal seprovinsi. Seru Tante Murni, sepupu Ibu Reni yang paling cerewet. Ibu Reni tertawa renyah, mengibaskan kipasnya dengan gaya ningrat palsu. Ah, biasa saja kok, Murni. Namanya juga anakku general manager di sini. Hotel ini ya, ibarat rumah kedua kamilah. Bebas mau pakai kapan saja. Aku melihat Pak Rudi, manajer banquet, yang berdiri tak jauh dari meja penerima tamu. Wajahnya memerah menahan emosi mendengar klaim sepihak itu. Ia melirik ke arahku yang berdiri di pojok gelap. Aku memberinya tatapan tajam dan menggeleng pelan. Biarkan dia terbang setinggi mungkin. Ayo, silakan duduk. Jangan malu-malu. Ibu Reni menggiring tamu-tamunya ke meja prasmanan VIP. Itu lobsternya didatangkan langsung dari laut mana itu? Zidane? Atlantik ya? Pokoknya mahal. Makan yang banyak, jangan disisakan. Kalau kurang, Zidane tinggal jentikan jari, Koki langsung masak lagi. Zidane tersenyum kaku di samping ibunya, mengangguk-angguk seperti boneka bobblehead di dashboard mobil. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Ia tahu betul, setiap piring lobster termidor yang diambil tamu adalah tambahan utang di rekening pribadinya. Tapi egonya menahan mulutnya untuk berkata, cukup. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pelayan muda bernama Dinda berjalan mendekatiku dengan nampan berisi gelas air mineral. Tangannya gemetar. Bu Laras. Bisiknya pelan, memastikan tidak ada keluarga Zidane yang mendengar. Ibu tidak mau duduk di ruang kantor Bapak, maksud saya. Ruang kantor Ibu yang asli di lantai atas? Kami bisa antarkan makanan ke sana. Tidak tega saya lihat Ibu berdiri terus di sini seperti pelayan? Potongku sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Dinda. Jalankan saja tugasmu. Anggap aku tidak ada. Dan ingat sop nomor 1 malam ini. Tagihan wine dan champagne yang dibuka Ibu Reni, masukkan ke kategori non-discountable item. Dinda menelan ludah, lalu mengangguk hormat dan berlalu. Tiba-tiba, kehebohan terjadi di pintu masuk utama. Sonia datang, seru Ibu Reni girang. Ia bahkan meninggalkan piring lobsternya dan berlari kecil menyambut tamu kehormatannya. Aku menajamkan penglihatan. Di ambang pintu, berdirilah Sonia. Wanita yang menjadi obsesi mertuaku. Ia mengenakan gaun malam sequin berwarna emas yang sangat ketat, belahannya tinggi hingga paha. Tas Hermes, yang dari jarak 10 meter pun aku tahu itu palsu kualitas super, menggelayut manja di lengannya. Wajahnya dipoles makeup tebal. Cantik memang, tapi kecantikan yang terasa plastik. Tante Reni, happy birthday! Seru Sonia dengan suara dibuat-buat manja, lalu memeluk Ibu Reni dan mencium pipi kiri kanannya, tanpa benar-benar menyentuh kulit agar bedaknya tidak rusak. Aduh, cantiknya calon menantu, maksud tante, anak kesayangan tante. Ibu Reni keceplosan, atau mungkin sengaja. Ia menarik tangan Sonia dan membawanya ke arah Zidane. Zidane, lihat siapa yang datang. Sonia makin glowing kan? Beda ya sama perempuan-perempuan yang gak pernah perawatan. Sindir Ibu Reni keras-keras. Matanya melirik tajam ke arahku di pojok ruangan. Zidane tampak terpana. Ia segera merapikan jasnya dan menyalami Sonia. Hai, San. Apa kabar? Terima kasih sudah datang. Hai, Pak Iem. Goda Sonia sambil menyentuh lengan Zidane. Hebat ya kamu sekarang. Ballroom ini mewah banget. Aku nggak nyangka kamu bisa sesukses ini. Dulu kan proses, San. Sekarang hasilnya. Potong Zidane cepat, membusungkan dadanya. Ayo, duduk di meja VIP. Aku sudah siapkan wine terbaik buat kamu. Mereka bertiga berjalan menuju meja utama di tengah ruangan, tertawa-tawa seolah mereka adalah keluarga bahagia yang sempurna. Aku, istri sah Zidane, benar-benar dianggap seperti ornamen dinding yang tak terlihat. Saat mereka duduk, insiden kecil terjadi. Sonia,
yang terlalu sibuk mengagumi lampu kristal, tidak sengaja menyenggol gelas jus jeruk di meja. Cairan lengket berwarna oranye itu tumpah, sedikit memercik ke ujung taplak meja putih bersih di dekat tas tangan Ibu Reni. "UPS. Maaf, Tante," pekik Sonia kaget. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa." Ibu Reni panik, tapi bukan karena taplak meja. Ia panik mencari sesuatu untuk mengelap tumpahan itu agar tidak mengenai tas Sonia. Ia melihat ke sekeliling, mencari tisu. Pelayan sedang sibuk di meja lain. Lalu matanya menangkap sosokku. "Laras, sini kamu," teriak Ibu Reni. Semua mata di meja VIP menoleh. Zidan menegang. Aku berjalan mendekat dengan langkah tenang. "Iya, Bu." Tanpa aba-aba, Ibu Reni menarik ujung selendang kebaya sutraku, sutra warisan ibuku yang berusia 70 tahun, dan dengan kasar menggunakannya untuk mengelap tumpahan jus jeruk di meja. "Sini kainmu. Kamu kan tadi bilang ini kain tua, jadi nggak sayang kalau kotor. Daripada tas Sonia yang kena, tas dia kan mahal." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menatap noda oranye yang kini merusak tenunan benang emas di selendangku. Noda lengket yang meresap ke dalam serat kain bersejarah itu. Kain yang dijaga ibuku dengan nyawanya, kini dijadikan lap meja oleh wanita serakah ini demi menyelamatkan tas palsu wanita simpanan anaknya. "Bu." Suaraku tercekat. Ini sutra." "Alah, sutra apaan? Kain lap ya kain lap." Ibu Reni melempar ujung selendangku yang basah dan lengket kembali ke badanku. "Sudah sana minggir lagi. Bau apekmu nanti bikin Sonia nggak nafsu makan." Sonia menutup hidungnya sambil terkikik geli. "Duh, Tante bisa aja. Itu pembantunya Zidan ya? Agak kurang ajar ya, berani ngelawan majikan." Zidan tidak membela. Ia justru memalingkan wajah, pura-pura sibuk menuangkan wine ke gelas Sonia. "Maaf ya, San. Memang agak susah cari staf yang becus zaman sekarang." Aku berdiri diam di sana selama 3 detik. 3 detik yang rasanya seperti 3 abad. Amarah yang tadi membara di dadaku kini membeku menjadi es. Dingin, tajam, dan mematikan. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya mundur perlahan, kembali ke bayang-bayang. Tanganku menyentuh noda di selendangku. Noda ini adalah casus beli, alasan perang. Mereka baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang masih kuhargai di ruangan ini selain harga diriku. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponselku, dan membuka aplikasi manajemen aset hotel. Jari jempolku melayang di atas tombol emergency lockdown. Namun, belum. Sedikit lagi. Aku mengirim pesan lagi ke Pak Hartono. "Tuh, Pak Hartono pesan, naikkan level AC di ballroom sampai titik terdingin. Kunci semua akses pintu keluar kecuali pintu utama. Dan siapkan Sonia dalam daftar blacklist tamu selamanya setelah malam ini. Pesta ini akan segera memanas." Aku menatap Ibu Reni yang sedang tertawa lebar, memamerkan gigi emasnya sambil menyuapkan daging lobster ke mulutnya. "Makanlah, Ibu mertua. Makanlah sepuasmu. Karena itu adalah perjamuan terakhirmu sebagai manusia merdeka." Suhu di dalam Grand Ballroom mulai turun secara perlahan namun pasti. Perintah rahasiaku kepada divisi engineering telah dilaksanakan. Termostat ruangan kini dikunci pada angka 16 derajat Celcius, suhu terendah yang diizinkan oleh sistem sentral hotel. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang mulai merayap di antara meja-meja bundar, membuat para tamu wanita yang mengenakan gaun bahu terbuka mulai menggosok-gosok lengan mereka. Tante Murni terlihat menarik taplak meja sedikit untuk menutupi lututnya yang gemetar. Beberapa tamu lain mulai melirik ke arah AC sentral dengan wajah bingung. Namun, di meja VVIP, kehangatan semu yang dipancarkan oleh ego Zidan dan nafsu pamer Ibu Reni seolah menjadi selimut tebal yang melindungi mereka dari realitas fisik. Aku berdiri kaku di dekat pilar marmer, mengamati pemandangan yang membuat perutku mual lebih dari sekadar bau amis ikan. Zidan sedang memotongkan daging wagyu di piring Sonia. "Ini, San. Cobain deh. Ini wagyu A5 dari Miyazaki. Serat lemaknya lumer di mulut," ujar Zidan dengan nada lembut, nada yang dulu, sekitar 2 tahun lalu, pernah ia gunakan untuk merayuku saat kami masih berpacaran di warung tenda pecel lele. Sonia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti lonceng retak di telingaku. "Duh, Zidan.
Kamu manis banget sih. Nggak berubah dari dulu. Selalu teriak wanita kayak ratu. Sonia menerima potongan daging itu dengan garpunya, memakannya dengan gaya yang ia anggap elegan, padahal sikunya terlalu naik ke atas meja, lalu memejamkan mata menikmati rasa daging seharga jutaan rupiah itu. Enak banget. Juara deh Pak Iem ini. Pujinya. Lalu matanya melirik ke arahku. Tatapan itu penuh kemenangan. Mbak Laras. Itu piring Tante Reni sudah kosong tuh. Tolong diangkat dong. Jangan bengong aja di situ. Sayang lo gaji buta. Darahku mendidih. Namun wajahku tetap datar sedingin porselen. Zidane menoleh padaku, mulutnya penuh makanan. Namun matanya memancarkan perintah. Iya, Ras. Tolong itu piring ibu diambil. Ganti sama piring dessert. Ibu mau makan buah. Aku tidak bergerak. Aku adalah pemilik tempat ini. Aku yang menggaji koki yang memasak daging itu. Aku yang membeli piring bone Cina yang mereka pakai. Dan sekarang, di rumahku sendiri, aku disuruh menjadi pelayan bagi mantan pacar suamiku. Mas, pelayan ada banyak. Kenapa harus aku? Tanyaku pelan, namun tajam. Ibu Reni menggebrak meja, membuat sendok peraknya berdenting keras. Kamu itu dibilangin ngeyel ya? Mumpung kamu di situ, apa susahnya sih ngambil piring? Lagian kamu kan gak ngapa-ngapain. Makan gak? Duduk gak? Daripada jadi patung, mending kerja. Sudah, Tante jangan marah-marah. Sonia mengelus lengan Ibu Reni, berakting menjadi malaikat penenang. Mungkin Laras capek, Tante. Atau mungkin dia gengsi? Kan di sini banyak orang kaya. Mungkin dia minder kalau kelihatan lagi ngelayanin kita. Kalimat itu telak. Zidane langsung tersinggung. Gengsi apaan? Dia itu istriku. Harusnya bangga melayani ibuku dan tamuku. Laras, cepat, bentak Zidane. Aku menarik napas panjang. Sabar, Laras. Anggap ini investasi emosi untuk ledakan nanti. Aku melangkah maju, mengambil piring kotor Ibu Reni dengan gerakan kaku. Saat tanganku menjangkau meja, aku bisa mencium aroma parfum Sonia yang bercampur dengan bau alkohol dari mulut Zidane. Bau pengkhianatan. Saat aku berbalik membawa piring kotor itu, aku berpapasan dengan Pak Rudi, manajer bankuet, yang menatapku dengan wajah pucat pasi. Ia ingin mengambil piring itu dari tanganku, tapi aku menggeleng. Jangan campuri urusanku, tatapku padanya. Aku meletakkan piring itu di nampan pelayan yang lewat, lalu kembali ke posisiku di pojok ruangan. Permainan belum selesai. Aku melihat gelas wine di meja mereka sudah kosong. Zidane mengangkat tangannya, memanggil sommelier, ahli anggur. Mas, tambah wine-nya. Yang tadi kurang nendang rasanya. Ada yang lebih spesial nggak? Buat tamu istimewa saya ini. Sang sommelier, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra yang sudah bekerja padaku selama 10 tahun, melirik ke arahku di pojok ruangan. Ia ragu. Ia tahu betul koleksi, spesial, di gudang bawah tanah kami harganya bisa membuat orang serangan jantung. Aku menatap Pak Hendra. Lalu, dengan gerakan yang sangat halus, hampir tak terlihat oleh orang awam, aku mengetukkan jari telunjukku ke sisi paha 3 kali. Itu adalah kode internal level platinum. Berikan yang termahal. Tanpa pertanyaan. Pak Hendra mengangguk hampir tak terlihat. Ia menghampiri meja Zidane dengan buku menu khusus yang bersampul kulit buaya. Pak Zidane, suara Pak Hendra terdengar sopan dan berwibawa. Untuk tamu seistimewa Ibu Sonia, saya merekomendasikan koleksi private reserve kami. Chateau Petrus tahun 1998. Rasanya sangat full-bodied dengan aroma truffle dan dark chocolate. Sangat cocok untuk menutup makan malam Wagyu. Mata Sonia berbinar. Petrus? Wah, itu kan wine mahal banget. Aku pernah lihat di film-film. Mau dong, Zidane. Zidane, yang buta soal anggur dan hanya tahu merek-merek standar di supermarket, mengangguk sombong. Oh, Petrus ya? Boleh, boleh. Bawa 1 botol. Sekalian buat ibu nyicipin. Zidane tidak bertanya harga. Ia berasumsi diskon karyawannya Sakti Mandraguna. Ia tidak tahu bahwa Chateau Petrus 1998 di daftar menu kami dibanderol seharga 85 juta rupiah per botol sebelum pajak dan layanan. Dan item alkohol tidak pernah masuk dalam skema diskon karyawan. Tidak pernah. Pak Hendra kembali dengan botol berdebu yang terlihat antik. Ia membukanya dengan ritual yang hikmat, menuangkannya sedikit ke gelas Zidane untuk dicicipi. Zidane menyesapnya, berlagak seperti ahli, memutar-mutar gelas. Not bad. Agak sepet dikit. Tapi okelah. Tuang, Mas.
Hatiku mencelos melihat cairan merah senilai motorsport itu masuk ke tenggorokan pria yang bahkan tidak bisa membedakan anggur mahal dengan sirup anggur botolan. Enak banget, Zidane, seru Sonia setelah menyesap gelasnya. Rasanya mahal. Apa sih yang gak buat kamu, San? Sahut Zidane, wajahnya mulai memerah karena alkohol. Ia melonggarkan dasinya lagi. Kamu tahu, San? Hotel ini, sebentar lagi mungkin bakal aku pegang penuh. Direksi sangat percaya sama aku. Siapa tahu tahun depan aku dipromosikan jadi direktur regional. Wah, serius? Sonia mencondongkan tubuhnya, belahan dadanya terekspos jelas di depan Zidane. Hebat banget. Beruntung banget ya perempuan yang mendampingi kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Sebuah sindiran telak untukku. Ibu Reni menyambar momen itu. Nah, itu maksud tante. Harusnya yang mendampingi Zidane itu wanita yang berkelas, yang bisa bawa diri, yang ngerti wine, ngerti fashion. Bukan yang... Ibu Reni melirik ke arahku sekilas, yang cuma bisa ngepel lantai. Zidane tertawa. Tawa yang menyakitkan. Ya begitulah, San. Kadang kita salah pilih di masa lalu. Namanya juga anak muda. Dulu aku pikir cinta sederhana itu cukup. Ternyata realita butuh lebih dari itu. Tanganku mengepal di samping tubuhku. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga sakit. Jadi begitu, Mas? Cinta tulusku. Pengorbananku menyamar jadi orang biasa demi memastikan kau tidak mencintai uangku kau sebut salah pilih? Kau ingin realita? Aku mengeluarkan ponselku lagi. Aku membuka aplikasi perbankan yang terhubung langsung ke sistem point of sales hotel. Aku melihat transaksi meja VVIP nomor 1 yang sedang berjalan secara real time. Angkanya terus bergerak naik. Lobster Thermidor, 100 peks. Wagyu A5, 5 peks VIP. Cateau Petrus 1998, 1 BTL. Total sementara, 385 juta rupiah. Dan pestanya baru berjalan separuh. Aku tersenyum dingin. Sangat dingin hingga aku merasa suhu ruangan 16 derajat ini masih terlalu hangat. Silakan tertawa, Zidane. Bisikku pada bayang-bayang. Tertawalah selagi bisa. Karena bon tagihan yang akan datang kepadamu nanti bukan hanya berisi angka rupiah, tapi berisi harga nyawamu. Tiba-tiba, Sonia berdiri, sedikit sempoyongan karena efek alkohol mahal itu. Zidane, anterin aku ke toilet dong. Aku takut nyasar, hotel ini kegedean. Boleh, boleh. Sekalian aku tunjukin hallway menuju Presidential Suite. Itu kamar paling mahal di sini, biasa dipakai presiden kalau nginep, kata Zidane antusias, langsung berdiri dan menawarkan lengannya untuk digandeng Sonia. Mereka berjalan melewatiku. Saat berpapasan, Sonia berhenti sejenak. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum miring. Laras, nitip tasku bentar ya di meja. Jagain. Jangan sampai hilang. Itu Hermes asli loh, bukan kayak kain lab yang kamu pakai. Ujarnya sambil tertawa kecil, lalu melenggang pergi menggandeng suamiku. Ibu Reni di meja hanya sibuk mengunyah daging. Tidak peduli anaknya pergi berduaan dengan mantan pacar di depan istrinya sendiri. Aku menatap punggung mereka yang menjauh. Menuju Presidential Suite? Kamar pribadiku? Oh, Zidane. Kau baru saja melanggar batas suci. Aku menekan AirPH kecil yang tersembunyi di balik rambutku, alat komunikasi darurat yang selalu kubawa. Pak Hartono. Suaraku bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Pantau CCTV koridor Presidential Suite. Jika Zidane berani membuka pintu kamar itu, aktifkan protokol keamanan diam. Siap, Bu Laras. Protokol silent alarm siaga. Suara Pak Hartono terdengar tegas di telingaku. Aku menatap jam tanganku. Waktu pertunjukan hampir tiba. Babak penghinaan sudah cukup. Sekarang saatnya babak penghancuran. Layar ponselku kini menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV koridor lantai 18. Kualitas gambarnya high definition 4K. Cukup tajam untuk melihat butiran keringat yang mulai membasahi dahi Zidane. Aku berdiri bersandar pada pilar di pojok ballroom. Satu tangan memegang ponsel, tangan lain memegang segelas air putih hangat. Satu-satunya minuman yang berani ku minum di pestaku sendiri demi menghindari racun ludah Ibu Reni. Di layar, Zidane terlihat percaya diri. Ia menggandeng Sonia menuju pintu ganda berukir emas, The Royal Presidential Suite. Ini dia, San. Kamar paling eksklusif. Semalam harganya bisa buat beli mobil baru. Tapi buat aku, ini kayak kamar tidur kedua, bual Zidane. Suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV. Sonia tampak terkesima. Gila, pintunya aja ada lapisan emasnya. Kamu serius punya akses ke sini, Zidane? Pasti dong.
Aku Kaniem. Master Kiku bisa buka semua pintu di gedung ini, termasuk brankas kalau aku mau. Zidane tertawa sombong sambil mengeluarkan kartu akses berwarna hitam dari sakunya. Ia menempelkan kartu itu ke sensor pintu. BF. Lampu indikator di gagang pintu berkedip merah. Senyum Zidane memudar sedikit. Kok? Ia menggosok kartu itu ke jasnya, lalu menempelkannya lagi dengan lebih ditekan. BF. Kenapa? Zidane? Nggak bisa? Tanya Sonia. Nada suaranya mulai terdengar ragu. Ini, sistemnya kadang error kalau habis maintenance. Zidane mulai panik. Ia mencoba lagi. Kali ini ia mengetukkan kartu itu dengan kasar. Aku tersenyum miring melihat layar ponselku. Kasihan sekali, Mas. Kamu tidak tahu bahwa 5 menit yang lalu, aku sudah menonaktifkan otoritas kartu karyawanmu melalui aplikasi admin di ponselku. Kartu? Sakti? Yang kamu banggakan itu sekarang tak lebih berguna daripada potongan plastik sampah. Zidane, kamu bohong ya? Sonia melipat tangan di dada. Jangan-jangan kamu nggak punya akses ke sini? Duh, malu dong kalau ketahuan staf lain. Enggak. Sumpah, San. Tadi pagi masih bisa. Ini pasti itnya yang bodoh, ngerubah coding nggak bilang-bilang. Zidane menendang pintu itu pelan karena frustrasi. Tiba-tiba, dari arah lift, muncul seorang petugas housekeeping senior. Itu Pak Asep. Dia melihat Zidane yang sedang mengutak-atik pintu. Maaf, Pak Zidane. Tegur Pak Asep sopan namun tegas. Alarm keamanan di posko bunyi karena ada percobaan paksa masuk ke Presidential Suite. Bapak tidak punya jadwal inspeksi di sini. Wajah Zidane memerah padam, kontras dengan tembok putih di belakangnya. Di depan Sonia, ia baru saja ditegur oleh bawahan yang membawa troli handuk. Saya cuma mau ngecek kebersihan. Pak Asep, sensornya rusak nih. Bentak Zidane defensif. Sensornya normal. Pak, akses Bapak yang ditolak sistem. Mohon jangan dipaksa, nanti autolog. Jawab Pak Asep datar, lalu berlalu pergi mendorong trolinya. Sonia tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Ya ampun, Pak Iem. Ternyata aksesnya ditolak? Udah yuk turun. Dingin di sini. Lagian aku jadi ilfeel lihat kamu berantem sama pintu. Sonia berbalik dan berjalan menuju lift, meninggalkan Zidane yang terpaku menatap pintu emas itu dengan tatapan nanar. Ia memukul pintu itu sekali lagi dengan kepalan tangannya, lalu bergegas mengejar Sonia seperti anak anjing yang takut ditinggal majikan. Aku mematikan layar ponselku dan memasukkannya ke saku. 1 poin untuk Laras. 0 untuk Zidane. Kembali ke realita ballroom, suasana semakin kacau. Pelayanan mulai berantakan karena tamu Ibu Reni yang berjumlah 100 orang itu memesan makanan tambahan seenaknya, di luar order awal. Para pelayan, yang jumlahnya terbatas untuk banquet standar, mulai kewalahan. Seorang pelayan muda terlihat bingung membawa nampan berisi caviar. Siapa yang memesan telur ikan mahal itu? Sambil celingukan mencari nomor meja. Di meja VVIP, Ibu Reni berteriak. Pelayan. Mana saus sambal saya? Kok lama banget? Ini dagingnya keburu dingin. Pelayan senior yang melayani meja itu tampak ingin menangis. Ia sedang sibuk menuangkan wine di meja lain. Aku tidak bisa membiarkan standar pelayanan hotelku hancur hanya karena kekacauan ini. Reputasi Grand Angkasa dipertaruhkan. Jika tamu lain melihat pelayanan buruk, rating bintang 5 kami bisa terancam. Tanpa sadar, insting kepemimpinanku mengambil alih. Aku berdiri tegak dari sandaran pilar. Mataku memindai ruangan. Aku menangkap tatapan Dinda, pelayan junior yang tadi menyapaku. Dia sedang berdiri bingung di dekat stasiun air minum. Aku mengangkat tangan kananku sedikit, seolah membetulkan rambut, lalu memberikan isyarat jari. 2 jari telunjuk menyilang, lalu menunjuk ke arah meja 4. Itu adalah kode Silent Service Shop Angkasa Group. Intervensi segera di lokasi, prioritas tinggi. Dinda terbelalak melihat isyarat itu. Ia mengenali kode itu. Kode yang diajarkan saat pelatihan orientasi, yang biasanya hanya diberikan oleh floor manager. Ia menatapku, ragu sejenak. Aku mengangguk tegas. Dinda langsung bergerak cepat. Ia mengambil botol saus sambal dari station, menaruhnya di piring kecil dengan serbet lipat, standar bintang 5, dan setengah berlari menuju meja Ibu Reni. Permisi, Bu. Ini saus sambalnya, kata Dinda sopan, meletakkannya di depan Ibu Reni sebelum wanita tua itu sempat berteriak lagi. Ibu Reni mendengus. Nah, gitu dong. Harus diteriakin dulu baru jalan. Aku melihat ke arah lain. Tante Murni di meja 3 terlihat menggigil kedinginan. Ia mencoba memanggil pelayan tapi suaranya kalah oleh musik. Aku menatap Pak Rudi yang berdiri di kejauhan.
Aku menepuk bahu kiriku 2 kali, lalu membuat gerakan menuang imajiner. Kode, tamu kedinginan, tawarkan minuman hangat. Pak Rudi mengerti. Ia segera memberi instruksi lewat ERPC-nya. Semenit kemudian, seorang pelayan datang ke meja Tante Murni membawakan wedang hangat dan sebuah selendang pinjaman hotel. Wah, kok tahu saya kedinginan? Padahal saya belum minta. Tante Murni tampak takjub. Pelayanannya hebat ya, kayak bisa baca pikiran. Aku tersenyum tipis di balik bayang-bayang. Bukan baca pikiran, Tante. Tapi karena pemilik hotel ini sedang berdiri 5 meter darimu, mengawasi setiap detail yang luput dari mata Yiem bodoh itu. Zidane dan Sonia kembali memasuki ruangan. Wajah Zidane tampak kusut, sementara Sonia terlihat bosan. Laras, panggil Zidane saat melihatku. Ia melampiaskan kekesalannya di koridor tadi padaku. Kamu ngapain berdiri bengong lagi? Itu ibu minta tisu basah. Ambilkan. Mas, aku bukan. Ambilkan, bentaknya keras, membuat beberapa tamu menoleh. Jangan bikin aku marah lagi. Hari ini hari sialku, jangan kamu tambah kesialan itu. Aku menatap Zidane lamat-lamat. Hari sialmu? Oh, suamiku sayang. Kau belum tahu arti kata sial yang sesungguhnya. Aku berjalan ke arah service station, mengambil sebungkus tisu basah. Saat aku kembali ke meja VVIP untuk menyerahkan tisu itu, aku mendengar percakapan mereka. Jadi gitu, San, kata Ibu Reni dengan mulut penuh. Si Laras ini memang gak punya skill apa-apa. Bisanya cuma abisin duit suami. Beda sama kamu. Kamu lulusan luar negeri kan? Iya, Tante. Lulusan Singapura, jawab Sonia bangga, sambil mengulurkan tangan meminta tisu basah dariku tanpa menoleh, seolah aku adalah robot. Aku meletakkan tisu itu di tangannya dengan sedikit tekanan. Sonia tersentak, menoleh padaku dengan tatapan marah. Pelan-pelan dong. Kasar banget sih, protes Sonia. Maaf, jawabku datar. Tanganku licin. Bekas mengangkat piring kotor bekas makan kalian. Kurang ajar. Sonia berdiri, hendak memarahiku, tapi suara mikrofon berdenging keras menghentikan drama itu. Ting, MC acara, seorang pria bergaya flamboyan yang disewa Zidane, naik ke panggung. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya, seru MC. Tibalah kita di acara puncak malam ini. Sambutan dari tuan rumah, sosok sukses yang membanggakan keluarga, General Manager Grand Angkasa Hotel, Bapak Zidane Prasetya. Tepuk tangan riuh terdengar. Zidane langsung memperbaiki dasinya, wajah kusutnya berubah instan menjadi senyum penuh pesona palsu. Doain aku ya, Bu, San, bisik Zidane, lalu berjalan gagah menuju panggung. Ia mengambil mikrofon, berdiri di bawah sorot lampu sorot yang menyilaukan. Ia merasa seperti raja dunia. Aku mundur beberapa langkah, bersandar lagi di pilar favoritku. Bicaralah, Zidane. Nikmati panggungmu. Karena saat kau turun nanti, aku pastikan tidak ada tangga untukmu mendarat. Hanya jurang yang menganga lebar. Di sakuku, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari Pak Hartono. Subjek, laporan audit forensik tahap 1 status, selesai. Temuan, penyelewengan dana operasional sebesar 2,4 miliar rupiah selama 12 bulan menjabat IM. Bukti transfer ke rekening pribadi atas nama Ibu Reni dan pembelian barang mewah untuk pihak ketiga, Sonia. Aku membaca pesan itu dengan jantung berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena gairah. Bukti sudah di tangan. Peluru sudah masuk ke dalam laras senapan. Tinggal menunggu satu pelatuk ditarik. Dan pelatuk itu bernama emosi. Aku menatap Zidane yang sedang memulai pidatonya dengan kata-kata mutiara hasil copy-paste dari internet. Selamat malam semua. Keberhasilan saya hari ini tidak lepas dari 2 ibu saya yang suci. Suci? Aku menahan tawa getir. Tunggu saja, Mas. Sebentar lagi kesucian ibumu akan ternoda oleh kuah bakso dan tagihan utang. Cahaya lampu sorot, spotlight, membelah kegelapan Grand Ballroom, jatuh tepat di wajah Zidane yang sedang berdiri di atas panggung. Ia tampak menikmati momen itu. Momen di mana ia menjadi pusat tata surya, dikelilingi oleh planet-planet kecil yang ia anggap berputar mengelilinginya. Ia memegang mikrofon dengan gaya seorang orator ulung, meski isi kepalanya kosong melompong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suara Zidane bergema melalui pengeras suara kualitas konser. Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun ibu saya tercinta, tapi juga perayaan atas pencapaian kami. Saya percaya, kesuksesan seorang pria tidak lepas dari 2 ibunya dan dukungan wanita hebat di sampingnya. Hening sejenak. Mata Zidane tidak mencari wajahku di pojok ruangan. Matanya terkunci lurus ke arah meja VVIP,
Tepat pada sosok Sonia yang sedang tersenyum malu-malu sambil memegang gelas wine mahalku. Tepuk tangan sopan terdengar dari para tamu. Beberapa kerabat yang tahu statusku sebagai istri sah tampak saling berbisik, bingung dengan arah pandangan Zidane. Namun, bagi Zidane dan Ibu Reni, rasa malu adalah konsep yang sudah lama punah. Terima kasih, Zidane. Ibu Reni tiba-tiba merebut mikrofon dari tangan anaknya. Ia tidak sabar untuk mengambil alih panggung. Ibu Reni berdiri di sana. Gaun merahnya berkilauan menyakitkan mata di bawah sorotan lampu. Ia merentangkan tangan, menyerap tepuk tangan yang sebenarnya hanya formalitas. Aduh, anak ibu ini memang paling pintar bicara. Puji Ibu Reni, suaranya cempreng menusuk telinga. Tapi benar kata Zidane. Bibit, bebet, bobot itu penting. Lihat Zidane sekarang, gagah, sukses, General Manager Hotel Bintang 5. Ini bukti kalau didikan saya tidak salah. Ia tertawa bangga. Lalu matanya mulai memindai ruangan. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mencari target untuk diredahkan demi menaikkan nilai dirinya sendiri. Ngomong-ngomong soal wanita hebat. Ibu Reni menunjuk ke arah meja VVIP. Di sini ada Sonia. Sini maju, nak Sonia. Sonia tampak terkejut, akting yang buruk. Lalu berdiri dengan anggun, melambai seperti Miss Universe terpilih, dan berjalan naik ke panggung. Suara hak tingginya beradu dengan lantai kayu panggung. Nah, ini dia. Ibu Reni merangkul Sonia. Hadirin lihat, ini Sonia. Lulusan Singapura, punya bisnis butik sendiri, cantik, wangi, berkelas. Inilah contoh wanita yang pantas mendampingi pria sukses seperti anak saya. Sonia tersipu. Ah, tante bisa aja. Loh, bener kan? Ibu Reni semakin bersemangat. Beda jauh sama aduh, mana ya dia? Ibu Reni menyipitkan mata, mencari ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Akhirnya, matanya menemukanku yang berdiri di samping pilar, masih dengan kebaya putih tulang yang ternoda jus jeruk. Nah, itu dia. Laras, coba lampunya diarahkan ke sana dong. Perintah Ibu Reni pada operator lampu. Cahaya sorot berpindah. Tiba-tiba, aku yang berdiri dalam bayang-bayang kini tersorot terang benderang. Silau. Aku menyipitkan mata, merasa ditelanjangi di depan ratusan pasang mata. Itu menantu saya, Laras, kata Ibu Reni dengan nada meremehkan yang disamarkan sebagai candaan. Dia orangnya rajin banget. Lihat tuh, dia rela berdiri di pojok buat jagain piring kotor. Memang sih, dia nggak punya karir kayak Sonia, nggak ngerti bisnis, sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi lumayanlah buat bantu-bantu di dapur. Gelak tawa terdengar dari beberapa tamu di meja depan, rombongan penjilat Ibu Reni. Sisanya terdiam, merasa canggung dan kasihan. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak bujang, lanjut Ibu Reni, cari istri itu yang kayak Sonia ya. Yang bisa bikin bangga. Jangan yang cuma bisa ngabisin uang suami buat beli daster. Darahku berdesir hebat. Jantungku memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Di depan umum, di hotel milikku sendiri, aku diperkenalkan bukan sebagai istri pemilik saham mayoritas, melainkan sebagai beban hidup. Aku menatap Zidane. Ia berdiri di samping Sonia, tersenyum canggung. Ia tidak membela. Ia tidak mengambil mikrofon untuk mengoreksi ibunya. Ia membiarkan harga diri istrinya diinjak-injak demi menyenangkan ibunya yang narsistik. Terima kasih, Bu Reni, ucapku pelan, tanpa suara. Bibirku membentuk kata-kata itu dengan senyum paling dingin yang pernah kusunggingkan. Aku mengeluarkan ponselku. Sudah cukup dramanya. Sekarang mari kita bicara angka. Aku membuka aplikasi HR Portal, akses khusus Super Admin. Di sana terpampang profil karyawan atas nama Zidane Prasetya, NIK 2022091. Status, aktif. Gaji pokok, 35 juta rupiah. Tunjangan jabatan, 15 juta rupiah. Aku menekan tombol edit. Jari jempolku melayang di atas opsi status kepegawaian. Namun, belum. Pemecatan itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan tercekik perlahan. Aku beralih ke menu Payroll Finance. Di sana ada fitur, Employee Loan Liability, utang tanggungan karyawan. Aku memasukkan data baru, jenis tagihan, personal event charge, birthday party. Nominal sementara, 450 juta rupiah. Metode pembayaran, potong gaji otomatis, auto debit. Durasi, seumur hidup. Klik, simpan. Sistem langsung memproses. Dalam hitungan detik, notifikasi masuk ke email kantor Zidane, yang juga terhubung ke ponselnya. Di atas panggung, ponsel Zidane yang ada di saku jasnya bergetar panjang. Ia mengabaikannya.
Ia sedang sibuk tertawa menanggapi candaan Sonia. "Oh ya," seru Ibu Reni lagi, belum puas bicaranya. "Sebagai kejutan ulang tahun, Zidane tadi bisikin ibu. Katanya, bulan depan dia mau ngajak ibu dan Sonia liburan ke Eropa. Bener kan, Zidane?" Zidane tersentak kaget. Matanya melotot. "Hah? Eropa?" "Iya dong. Masa YM Hotel Internasional liburannya ke puncak? Malu dong," desak Ibu Reni. "Kamu kan dapat bonus besar tadi bilang. Janji lo ya di depan semua orang." Tamu-tamu bertepuk tangan riuh. Bersorak, "Eropa! Eropa!" Zidane terjebak. Ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan bualan tentang bonus besar tadi di rumah. Jika ia menolak sekarang, ia akan terlihat miskin dan pelit di depan Sonia. "Iya, Bu." "Iya, Eropa," jawab Zidane lemah. Keringat dingin bercucuran semakin deras. Ia pasti sedang menghitung sisa limit kartu kreditnya yang sudah minus. Sonia bertepuk tangan girang. "Asyik. Aku diajak juga kan, Zidane? Aku mau belanja di Paris." "Pasti, San." "Pasti?" Zidane memaksakan senyum yang terlihat seperti orang sakit gigi. "Aku melihat pemandangan menyedihkan itu dengan rasa puas yang aneh." Zidane menjanjikan liburan Eropa senilai ratusan juta. Padahal detik ini juga, sistem penggajian perusahaan sudah memotong gajinya menjadi Rp0 untuk 20 tahun ke depan demi melunasi tagihan pesta malam ini. Ia bukan lagi orang kaya. Ia adalah budak korporat yang terjerat utang pada istrinya sendiri. Tiba-tiba, seorang pelayan senior, Pak Asep yang tadi menegur di koridor, berjalan mendekatiku. Ia membawa sebuah nampan berisi amplop coklat tebal. "Bu Laras," bisik Pak Asep, "ini berkas yang Ibu minta dari Pak Hartono. Surat peringatan ketiga, SP3, dan surat pemberhentian tidak hormat. Tinggal ditandatangani." Aku mengambil amplop itu. Terasa berat dan memuaskan. "Tahan dulu, Pak Asep," kataku pelan. "Biarkan mereka potong kue dulu. Aku tidak mau merusak momen manis mereka. Aku ingin memberikan surat ini sebagai kado ulang tahun spesial." Pak Asep mengangguk mengerti dan mundur teratur. Di panggung, kue ulang tahun raksasa setinggi 5 tingkat mulai didorong masuk. Kue itu berlapis fondan emas dan dihiasi bunga gula yang rumit. Harganya Rp25 juta. "Wah, kuenya besar sekali," pekik Ibu Reni histeris. Ia merasa seperti Ratu Inggris, Larasati yang dulu mungkin akan menangis melihat suaminya memanjakan ibunya dan wanita lain sementara istrinya diabaikan. Tapi Larasati yang sekarang, aku menatap kue itu dan membayangkan bagaimana rasa fondan manis itu akan berubah menjadi abu di mulut mereka sebentar lagi. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari bank. Peringatan transaksi. Kartu kredit tambahan, Zidane Prasetya, ditolak di edisi kasir depan untuk pembayaran uang muka catering tambahan. Over limit, rupanya bagian keuangan catering sudah mulai menagih deposit tambahan untuk pesanan gila Ibu Reni tadi. Seorang staf keuangan hotel, Mbak Rina, terlihat berjalan ragu-ragu menuju panggung, membawa mesin edisi di tangannya. Dia tampak ketakutan tapi harus menjalankan tugas. Dia mendekati pinggir panggung dan melambai pada Zidane. Zidane yang sedang bersiap meniup lilin, melihat Mbak Rina. Ia turun sedikit, wajahnya kesal karena diganggu. Aku bisa melihat gerak bibir mereka dari kejauhan. "Rina, Pak, maaf. Transaksi tambahan untuk menu susulan ditolak. Kartu Bapak over limit. Kami butuh pembayaran tunai atau kartu lain sekarang, atau Koki akan berhenti masak." "Zidane, apa? Jangan bercanda kamu. Saya YM di sini. Masukin ketagihan kamar." "Rina, maaf Pak. Sistem menolak otorisasi ke kamar Bapak. Akun Bapak dibekukan oleh sistem pusat." Wajah Zidane berubah pucat pasi. Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya malam ini, tatapan kami bertemu. Ia menatapku dengan sorot mata bingung dan panik, seolah bertanya, "Laras, apa yang terjadi? Bantu aku." Aku membalas tatapannya. Aku mengangkat gelasku sedikit, seolah bersulang untuk kehancurannya, lalu meminum air putihku dengan tenang. "Selamat datang di neraka finansial, suamiku." Zidane kembali ke atas panggung dengan kaki gemetar. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Reni. Mungkin ia bilang ada masalah teknis. Ibu Reni cemberut sebentar, tapi ketamakan mengalahkan segalanya. Urus nanti. Tiup lilin dulu. Ayo Sonia, dampingi Tante tiup lilin." Mereka bertiga mengelilingi kue itu. Pisau pemotong kue sudah dipegang. Inilah saatnya. Klimaks dari segala kemuakan ini sudah di depan mata. Aku meletakkan gelasku di meja terdekat. Tanganku merapikan kebaya putihku yang ternoda. Aku siap untuk naik ke panggung. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai istri yang teraniaya, tapi sebagai pemilik yang akan menagih utang.
Potongan pertama kue ulang tahun itu diberikan kepada Sonia. Bukan kepada Zidane, anak kandungnya. Bukan kepada suami Tante Murni yang merupakan tetua keluarga. Dan tentu saja, bukan kepadaku, menantunya. Sonia menerima piring kecil berisi kue lapis emas itu dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Ia mencuil sedikit krim fondant, menjilatnya dengan gaya sensual yang dibuat-buat, lalu berbisik manja ke mikrofon yang masih dipegang Zidane. Manis banget, Tante. Semanis masa depan Zidane nanti kalau didampingi wanita yang tepat. Sorak-sorai keluarga besar Ibu Reni pecah. Mereka bertepuk tangan, bersiul, seolah-olah ini adalah acara lamaran dan aku hanyalah dekorasi ruangan yang tak kasat mata. Zidane tertawa canggung. Ia melirikku sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ia tahu ia salah, tapi rasa takutnya pada ibunya dan egonya di depan Sonia jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya pada istri sahnya. Nah, sekarang ibu mau makan yang segar-segar, seru Ibu Reni, mengabaikan kue di tangannya. Tadi ibu lihat ada stand bakso Malang di pojok sana. Baunya enak. Zidane, suruh pelayan ambilkan ibu satu mangkok. Yang pedas, kuahnya panas, jangan pakai mie, baksonya yang urat saja. Zidane menoleh ke arah pelayan. Namun, para pelayan sedang sibuk melayani ratusan tamu lain yang kelaparan karena porsi makanan utama yang ternyata kurang, akibat kerakusan teman-teman arisan Ibu Reni yang membungkus makanan diam-diam ke dalam tas Tupperware. Ibu Reni mendecakkan lidah, tidak sabar. Matanya kembali mendarat padaku yang berdiri diam di samping panggung. Laras, kamu kan nganggur. Sini, teriaknya lewat mikrofon. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ballroom, membuat beberapa tamu yang sedang makan tersedak. Ambilkan ibu bakso. Cepat, jangan lelet kayak siput. Aku menarik napas panjang. Udara dingin 16 derajat Celcius di ruangan ini tidak mampu mendinginkan kepala yang mulai mendidih. Ini adalah perintah terakhir. Aku berjanji pada diriku sendiri. Satu perintah terakhir sebelum aku mengakhiri segalanya. Aku berjalan melintasi lantai marmer yang licin menuju stand bakso Malang. Koki di sana, Pak Ujang, menatapku dengan tatapan iba. Dia tahu siapa aku. Dia tahu aku pemilik tempat ini. Tangannya gemetar saat meracik bakso di mangkok keramik putih. Yang sabar ya, Bu Laras. Bisiknya pelan saat menyerahkan nampan berisi mangkok panas itu padaku. Kuahnya mengepul, uap panasnya menyentuh wajahku. Terima kasih, Pak Ujang, jawabku datar. Aku membawa nampan itu dengan hati-hati. Langkahku stabil. Aku menaiki tangga panggung satu persatu. Gaun kebaya putihku menyapu lantai panggung. Sampai di depan meja VIP di atas panggung, aku meletakkan nampan itu di hadapan Ibu Reni. Silakan, Bu. Bakso urat, kuah panas, pedas, tanpa mie. Sesuai pesanan, ujarku sopan. Ibu Reni menatap mangkok itu dengan tatapan meneliti. Ia mengaduk-aduk isinya dengan sendok perak. Wajahnya mengerut. Ini apa? Kok nggak ada sambalnya? Protesnya. Sambalnya sudah dicampur di kuah, Bu. Koki bilang itu chili oil level 5. Jelasku. Halah, kamu ini sok tahu. Ibu mau sambal yang fresh, yang diulek, bukan minyak-minyak nggak jelas begini. Ibu Reni membanting sendoknya ke nampan. Klang, bunyinya nyaring. Tante, sabar dong. Sonia ikut memanasi suasana, bukannya menenangkan. Laras kan orang kampung, Tante. Mana ngerti dia selera high class kita. Mungkin di kampungnya bakso itu dimakan pakai kecap doang. Sonia tertawa menutup mulut. Zidane ikut tersenyum tipis, mencoba terlihat setuju dengan lelucon rendahan itu. Dengar tuh, Laras. Ibu Reni menunjuk wajahku. Kamu itu bikin malu saja. Sudah miskin, nggak becus melayani, penampilan kumel. Zidane itu sial nikah sama kamu. Harusnya dia nikah sama Sonia dari dulu. Darahku berhenti berdesir. Kini, darahku membeku. Kalau begitu, kenapa ibu tidak minta Zidane menikahi Sonia saja sekarang? Tanyaku. Suaraku pelan. Tapi karena posisi kami di panggung yang akustiknya bagus, suaraku terdengar jelas oleh orang-orang di barisan depan. Hening. Mata Ibu Reni melotot. Ia tidak menyangka boneka bisu ini bisa menjawab. Apa kamu bilang? Kamu menantang saya? Ibu Reni berdiri. Wajahnya merah padam karena amarah dan alkohol. Saya hanya bertanya, Bu, jika saya begitu memalukan, kenapa ibu masih membiarkan anak ibu hidup dari uang saya selama setahun ini? Plah, bukan tamparan di pipi. Tangan Ibu Reni menyambar mangkok bakso di depannya. Dengan gerakan kasar yang didorong oleh emosi tak terkendali, ia mengibaskan tangannya, memukul pinggiran mangkok keramik itu ke arahku. Waktu seolah melambat. Aku melihat kuah bakso berwarna merah pekat itu melayang di udara. Uap panasnya mengepul ganas. Cairan mendidih itu, beserta butiran bakso urat yang besar, menghantam tubuhku. Biur. Rasa panas yang menyengat langsung menjalar di kulit perut dan dadaku. Kuah bakso yang berminyak dan pedas itu menyiram kebaya encim warisan ibuku. Kain sutra putih tulang yang berusia puluhan tahun itu seketika berubah warna menjadi merah kotor, ternoda oleh lemak dan cabai.
Perih. Melepuh. Aku terhuyung ke belakang, menahan napas karena rasa sakit fisik yang tiba-tiba. Mangkok keramik itu jatuh ke lantai panggung dan pecah berkeping-keping. Prang. Seluruh ballroom terdiam. Hening yang mencekam. Musik berhenti. Tamu-tamu yang sedang makan terpaku dengan sendok di mulut. Mereka menyaksikan pertunjukan horor di atas panggung. Aku menunduk, melihat noda merah yang merusak warisan terakhir ibuku. Kebaya ini, ibu memakainya saat pelantikannya sebagai pengusaha wanita terbaik tahun 1980. Kebaya ini adalah simbol martabat keluarga kami. Dan sekarang, kebaya ini hancur oleh kuah sisa makanan seorang wanita tamak yang tidak tahu diri. Aduh! Ibu Reni malah berteriak, mengibas-ngibaskan tangannya yang sedikit terkena cipratan. Panas! Tangan ibu panas! Dasar menantu kurang ajar. Kamu sengaja ya naruh mangkoknya di pinggir biar tumpah? Ia memutarbalikkan fakta. Ia pelakunya, tapi ia berteriak sebagai korban. Zidane panik. Bukan panik melihat istrinya tersiram air panas. Ia panik melihat ibunya kepanasan. Ibu nggak apa-apa. Zidane langsung menyambar serbet, mengelap tangan ibunya. Lalu ia menoleh padaku dengan tatapan berang. Laras, kamu lihat apa yang kamu lakukan? Kamu melukai ibu. Kamu ceroboh banget sih jadi orang. Minta maaf sekarang. Berlutut, bentak Zidane. Sonia ikut berdiri, wajahnya pura-pura kaget. Ya ampun, Laras. Jahat banget sih kamu. Tante Reni kan orang tua. Masa disiram kuah bakso? Aku masih menunduk. Tanganku menyentuh noda di perutku. Kulitku di balik kebaya tipis ini pasti sudah merah melepuh. Tapi rasa sakit itu, anehnya, rasa sakit itu membuatku sadar sepenuhnya. Rasa sakit itu mematikan sisa-sisa rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di hatiku untuk Zidane. Aku mengangkat wajahku perlahan. Aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun. Mataku kering. Tatapanku kosong. Namun tajam setajam pecahan keramik di kakiku. Aku menatap Zidane. Suamiku. Pria yang berjanji di hadapan Tuhan. Pria yang kini menyuruhku berlutut setelah ibunya menyiramku dengan kuah mendidih. Minta maaf, Mas? Tanyaku. Suaraku tenang. Terlalu tenang untuk situasi sekacau ini. Suara yang bergema ngeri di keheningan ruangan. Iya, minta maaf. Sekarang. Zidane menunjuk lantai di kaki ibunya. Aku tersenyum. Senyum yang membuat Zidane mundur selangkah tanpa sadar. Aku mengambil serbet linen dari meja, membersihkan sedikit noda di tanganku dengan gerakan anggun. Gerakan seorang ratu, bukan pelayan. Kau benar, Mas. Ada yang harus meminta maaf malam ini, ujarku. Aku berjalan menuju mikrofon yang tergeletak di podium, mengabaikan rasa perih di kulitku. Tapi bukan aku. Aku mengambil mikrofon itu. Zidane tampak bingung. Laras, apa yang kamu lakukan? Jangan bikin malu. Turun. Aku menatap lurus ke arah lensa kamera dokumentasi yang sedang merekam live ke layar besar di belakang panggung. Wajahku yang tenang, dengan kebaya yang hancur bernoda merah, terpampang raksasa di layar LED 4x6 meter, dilihat oleh ratusan orang. Tes. 1, 2, suaraku jernih menggelegar. Aku menoleh ke arah servis door di pojok ruangan, tempat Pak Hartono dan tim keamanan sudah menunggu aba-abaku sejak 10 menit lalu. Pak Hartono, panggilku lewat mikrofon. Dari pintu samping, Pak Hartono, Direktur Operasional Regional, muncul. Ia tidak sendiri. Di belakangnya ada 6 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam hitam taktis, dan 2 orang staf legal membawa koper dokumen. Wajah Pak Hartono keras dan dingin. Ia berjalan cepat membelah kerumunan tamu yang bingung, langsung menuju panggung. Zidane melongo. Pak Hartono? Bapak ngapain di sini? Maaf, Pak, ini acara keluarga saya, istri saya memang agak. Pak Hartono tidak menatap Zidane. Ia naik ke panggung, berdiri tepat di hadapanku, lalu membungkuk hormat, bungkukan 90 derajat yang lazim dilakukan kepada atasan tertinggi. Selamat malam, Bu Laras. Tim keamanan dan legal sudah siap sesuai instruksi, ucap Pak Hartono lantang. Suaranya masuk ke mikrofon di tanganku. Zidane tertawa gugup. Bu Laras? Pak Hartono bercanda ya? Laras ini istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga. Aku mengangkat tangan kiriku, memberi isyarat diam pada Zidane. Lalu aku menatap Ibu Reni yang masih memegangi tangannya yang tidak sakit itu. Ibu Reni, kataku, tahukah ibu harga kebaya yang baru saja ibu siram ini? Ibu Reni mendengus, meski matanya mulai liar melihat security di sekeliling panggung. Halah, kain lap begitu paling 50.000 di pasar. Kebaya ini adalah sutra alam tenun ganda tahun 1950, warisan ibu saya. Nilai asuransinya adalah 1.500.000.000 rupiah. Jelasku dingin. Mata Ibu Reni membelalak. Mulut Sonia terbuka lebar. Dan tahukah ibu di mana ibu berdiri sekarang? Lanjutku. Aku merentangkan tanganku, seolah memeluk seluruh ruangan megah ini. Ibu berdiri di atas panggung Grand Angkasa Hotel.
Hotel yang sertifikat hak guna bangunannya atas nama PT Larasati Angkasa. Aku menunjuk dadaku sendiri. Perusahaan milik saya. 100%. Kecemasan mulai merayap di wajah Zidane. Laras, apa maksudmu? Kamu pemilik hotel ini. Bukan hanya hotel ini, Zidane, jawabku, menatap matanya dalam-dalam. Aku pemilik mobil yang kau pakai. Aku pemilik rumah yang kita tempati. Aku pemilik kartu kredit yang kau gesek untuk gaya hidup ibumu. Dan yang paling menyedihkan, aku melempar mikrofon itu ke tangan Pak Hartono, lalu mengambil amplop coklat dari nampan yang dibawa staf legal. Aku adalah pemilik perusahaan yang menggajimu. Aku membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi perusahaan. Zidane Prasetya. Detik ini juga, kamu dipecat dengan tidak hormat atas tuduhan penggelapan dana dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pemilik perusahaan. Aku melempar kertas itu tepat ke wajah Zidane. Kertas itu melayang, lalu jatuh di atas sepatu mengkilapnya yang belum lunas cicilannya. Permainan selesai, bonekaku. Waktunya kembali menjadi debu. Kertas surat pemecatan itu tergeletak di lantai panggung, tepat di samping sepatu kulit Zidane yang mengkilap. Zidane menatap kertas itu, lalu menatapku, lalu menatap Pak Hartono. Matanya bergerak liar, seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Otaknya yang terbiasa dengan kenyamanan dan ilusi kekuasaan menolak untuk memproses kenyataan yang baru saja kuhantamkan ke wajahnya. Ini lelucon apa? Laras? Zidane tertawa, tapi suaranya pecah. Terdengar histeris. Ia memungut kertas itu dengan tangan gemetar, meremasnya sedikit. Kamu pasti bercanda, kan? Kamu bayar orang-orang ini berapa buat prank aku? Hah? Berapa? Ia menoleh ke arah tamu undangan, merentangkan tangannya dengan gaya teatrikal yang menyedihkan. Tenang semuanya. Tenang. Istri saya ini memang suka drama. Dia lagi stres. Biasa, ibu rumah tangga kurang hiburan. Teriak Zidane, berusaha mati-matian menyelamatkan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Ibu Reni ikut maju. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemuk. Dasar perempuan gila. Halu kamu ya? Ngaku-ngaku pemilik hotel. Kamu itu cuma anak yatim piatu yang dipungut anak saya. Berani-beraninya kamu bikin malu keluarga kami di depan umum. Jerit Ibu Reni. Ia menoleh ke Pak Hartono. Heh, Pak Hartono. Kamu juga. Kenapa kamu ikut-ikutan sandiwara gila ini? Saya laporkan kamu ke pemilik aslinya baru tahu rasa. Pak Hartono tidak bergeming. Wajahnya sedingin batu. Ia hanya melirikku sekilas, menunggu perintah selanjutnya. Aku menatap mereka berdua dengan rasa bosan. Penyangkalan, denial. Tahap pertama dari kedukaan. Menyedihkan sekali melihat mereka bergelut dengan ego mereka sendiri. Pak Hartono, panggilku pelan melalui mikrofon. Tolong jelaskan pada mantan karyawan ini siapa pemilik asli yang ia maksud. Pak Hartono mengambil langkah maju. Ia membuka koper dokumen yang dibawa staf legal, mengeluarkan sebuah sertifikat berbingkai emas, salinan akta pendirian perusahaan dan struktur pemegang saham. Ia menyodorkannya tepat ke depan wajah Ibu Reni. Ibu Reni, suara Pak Hartono berat dan berwibawa. Pemilik asli yang ibu maksud ada di depan ibu. Ibu Larasati Putri Angkasa. Pemegang 98% saham seri A di Angkasa Hospitality Group. Sisanya, 2% adalah saham publik. Saya bekerja untuk beliau. Gaji anak ibu dibayar oleh beliau. Dan hotel ini adalah rumah beliau. Ibu Reni menyambar bingkai itu. Matanya membelalak membaca nama yang tertera di sana. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya lemas seketika. Zidane merebut bingkai itu dari tangan ibunya. Ia membacanya. Selik. 2 kali. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, seputih kertas pemecatan yang tadi ia remas. Enggak mungkin. Bisik Zidane. Ia menatapku dengan tatapan horor. Selama ini, kamu punya semua ini? Tapi kenapa? Kenapa kamu biarin aku kerja capek-capek? Kenapa kamu biarin aku bayar cicilan mobil? Kenapa kamu? Capek? Potongku tajam. Kerjamu cuma duduk, tanda tangan, dan main gila dengan mantan pacarmu di jam kantor. Itu yang kau sebut capek? Aku melangkah mendekat. Jarak kami hanya 1 meter. Aku bisa mencium bau ketakutan yang menguar dari tubuhnya. Dan soal cicilan mobil. Zidane, kamu pikir gajimu cukup untuk mencicil Pajero Sport itu? Aku yang membayar sisa 70% cicilanmu setiap bulan lewat auto debit bayangan. Aku mensubsidi gaya hidupmu agar kau merasa jantan. Tapi kau malah menggunakan kejantanan semumu itu untuk mengkhianatiku. Zidane mundur selangkah. Kakinya tersandung kabel sound system. Ia hampir jatuh. Tapi ia menahan diri di meja kue. Sekarang, lanjutku, mengulurkan tangan kanan. Kembalikan. Apa? Tanya Zidane bingung. Semua aset perusahaan. Kunci mobil Pajero Sport. ID Car General Manager. Dan
Pin emas angkasa grup yang ada di kerah jasmu. Zidane memegang kerah jasnya secara protektif. Tapi, mobil itu atas namaku. Salah. Mobil itu atas nama PT Angkasa, dipinjam pakaikan kepadamu sebagai fasilitas jabatan. Karena jabatanmu sudah hilang per detik ini, fasilitasnya pun hangus, sahut Pak Hartono tegas. Serahkan, atau kami laporkan sebagai penggelapan aset sekarang juga. Polisi ada di pos depan. Zidane gemetar hebat. Dengan gerakan lambat yang menyakitkan, ia merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kunci mobil. Lalu ia mencopot ID card dari sakunya. Dan terakhir, dengan tangan yang enggan, ia melepas pin emas 18 karat dari kerah jasnya. Ia meletakkan benda-benda itu di telapak tanganku. Rasanya dingin. Logam-logam ini adalah simbol harga dirinya. Dan kini, harga dirinya ada di tanganku. Aku menyerahkan barang-barang itu ke Pak Hartono. Amankan. Ganti semua kunci akses hotel malam ini juga. Sementara drama pelucutan Zidane berlangsung, ekor mataku menangkap pergerakan di sisi panggung. Sonia. Wanita itu berusaha menyelinap turun dari panggung. Ia berjalan mengendap-endap, menundukkan kepala, berusaha menyatu dengan kerumunan tamu yang masih syok. Ia meninggalkan Ibu Reni yang masih bengong mematung. Eits, mau kemana, Nona Sonia? Suaraku menggelegar lagi lewat mikrofon. Langkah Sonia terhenti. Ia membeku. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Pestanya belum selesai. Bukankah tadi kamu bilang mau belanja di Paris? Sindirku. Sonia berbalik perlahan. Wajahnya pucat. Senyum palsunya sudah luntur total. Laras, Bu Laras. Saya cuma tamu undangan. Saya nggak tahu apa-apa soal masalah rumah tangga kalian. Saya pamit ya. Duduk. Perintahku. Sonia tersentak. Saya bilang duduk. Atau saya minta security menyeretmu kembali ke kursi itu. Sonia menelan ludah. Ia melihat 6 security berbadan kekar yang memblokir tangga panggung. Ia tidak punya pilihan. Dengan kaki gemetar, ia kembali duduk di kursi VIP-nya. Sendirian, terpisah dari Zidane dan Ibu Reni. Bagus, ujarku. Lalu aku beralih ke Ibu Reni. Wanita tua itu masih memegang dadanya. Napasnya memburu. Ibu Reni, panggilku lembut namun mematikan. Bagaimana pestanya? Lobsternya enak? Wagyunya empuk? Saya harap enak. Karena ibu harus membayarnya. Aku menjentikkan jari. Mbak Rina dari bagian keuangan naik ke panggung dengan membawa mesin EDC dan gulungan bon tagihan yang panjangnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Silakan, Mbak Rina. Bacakan total tagihan sementara untuk open bill meja VIP dan pesanan tambahan tamu. Perintahku. Mbak Rina berdeham, suaranya sedikit gugup namun jelas. Total tagihan untuk birthday event atas nama penanggung jawab Bapak Zidane Prasetya. Mencakup sewa ballroom, dekorasi bunga lili import, catering buffet 100 pax, tambahan menu ala carte, wagyu lobster, dan minuman beralkohol premium. Ruangan hening. Bahkan suara napas pun terdengar. Totalnya adalah Rp585.450.000. Suara penonton berdengung kaget. 500 miliar. Hah? Gila kamu? Jerit Ibu Reni. Matanya hampir keluar. Mahal banget. Kan ada diskon karyawan. Zidane kan IM? Aku tersenyum miring. Koreksi, Bu. Zidane mantan IM. Dan sesuai kebijakan perusahaan yang tertera di kontrak, yang tidak pernah Zidane baca, karyawan yang dipecat dengan tidak hormat kehilangan seluruh hak diskon dan fasilitasnya secara retroaktif. Artinya, harga kembali ke tarif normal. Tarif umum. Aku melangkah mendekati Ibu Reni, menatapnya dari jarak dekat. Dan karena gaji Zidane sudah saya bekukan untuk proses audit korupsi, maka tagihan 500 miliar ini harus dibayar tunai sekarang juga. Sebelum kalian meninggalkan gedung ini. Kalau tidak, tantang Zidane, mencoba berani meski suaranya mencicit. Kami nggak punya uang segitu sekarang. Kamu mau apa? Penjarain ibuku? Oh, tentu tidak. Penjara terlalu nyaman, jawabku santai. Aku menoleh ke Pak Hartono. Pak, masukkan nama Zidane Prasetya, Ibu Reni, dan Sonia ke dalam daftar blacklist Asosiasi Perhotelan Indonesia. Sebarkan notifikasi utang ini ke seluruh bank dan lembaga leasing. Lalu aku menatap Zidane lagi. Dan untuk pelunasannya, aku akan menyita semua aset pribadi yang kalian miliki. Rumah atas nama ibumu di kampung? Sita. Tanah warisan bapakmu? Sita. Perhiasan emas yang dipakai ibumu sekarang? Sita. Ibu Reni refleks memegangi kalung emasnya. Wajahnya ketakutan setengah mati. Jangan, ini punyaku. Ini hartaku, jerit Ibu Reni histeris. Ia mulai menangis, meraung-raung di atas panggung mewah yang ia sewa sendiri. Air mata dan ingusnya meleleh, merusak makeup tebalnya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Laras, tega kamu. Aku ini mertuamu, ratapnya. Mertua? Aku tertawa pelan. Ibu lupa? Tadi ibu bilang saya cuma orang kampung yang numpang hidup. Saya cuma mengabulkan doa ibu.
Sekarang, saya melepaskan diri dari kalian. Aku berbalik, memunggungi mereka. Panggung ini sudah terlalu kotor dengan drama mereka. Pak Hartono, urus sisanya. Pastikan mereka tidak membawa satu sendok pun aset hotel keluar dari sini. Lucuti semuanya. Termasuk jas yang dipakai Zidane kalau itu inventaris hotel. Baik, Bu Laras, jawab Pak Hartono. Aku berjalan turun dari panggung. Langkahku ringan. Rasa perih di kulitku akibat siraman kuah bakso masih ada. Tapi rasanya tidak sebanding dengan kepuasan melihat runtuhnya kerajaan palsu mereka. Di belakangku, aku mendengar suara keributan. Zidane berteriak memprotes saat security memintanya melepas jas. Ibu Reni menangis meraung-raung. Sonia mencoba menelepon seseorang, mungkin sugar daddy lain, tapi tidak ada sinyal di ruangan yang sudah kublokir ini. Aku berjalan keluar ballroom. Di lobi, aku berhenti sejenak. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Kebaya putihku kotor dan hancur. Tapi wajahku bersinar. Topeng, ratu yang tertindas, sudah kulepas. Kini yang tersisa adalah sang pemilik. Dan aku baru saja melakukan pembersihan besar-besaran. Aku tidak langsung pulang. Sebaliknya, aku menaiki lift pribadi menuju lantai mezzanine, lantai gantung yang menghadap langsung ke lobi utama hotel. Dari balkon berpagar kaca ini, aku memiliki pandangan sempurna ke seluruh area lobi, seperti seorang dewi yang memandang ke bawah dari Gunung Olympus. Di bawah sana, drama babak terakhir sedang berlangsung. Pintu Grand Ballroom telah dibuka lebar-lebar oleh tim keamanan. Suara keributan yang tadi teredam di dalam ruangan kini tumpah ruah ke lobi yang hening. Lepaskan saya. Saya ibunya Yem. Kalian tidak berhak menyentuh saya. Teriakan Ibu Reni melengking, memantul di dinding marmer lobi. Namun, teriakan itu tidak lagi memiliki wibawa. Itu adalah teriakan keputusasaan. 2 orang petugas keamanan wanita menggiring Ibu Reni. Wanita tua itu meronta-ronta, gaun merahnya yang norak ini tampak kusut dan kotor. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, meninggalkan jejak hitam maskara di pipinya yang bengkak. Di leher dan pergelangan tangannya, tidak ada lagi perhiasan emas yang tadi ia pamerkan. Semuanya sudah dilucuti oleh tim legal sebagai jaminan aset di ruang transit tadi. Kini, ia tampak polosan, tua, lelah, dan menyedihkan. Di belakangnya, Zidane berjalan dengan kepala tertunduk. Ia terlihat seperti orang yang baru saja selamat dari kecelakaan fatal namun kehilangan jiwanya. Jas Armani, yang ternyata inventaris hotel untuk seragam YM, sudah ditarik. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang kancing atasnya terlepas dan lengan yang digulung asal-asalan. Langkah kakinya berat. Sepatu kulitnya berdecit di lantai lobi. Suara yang biasanya menandakan kedatangan seorang bos, kini terdengar seperti langkah seorang narapidana menuju sel isolasi. Dan Sonia, wanita yang tadi begitu bangga dengan lulusan Singapuranya, kini berjalan cepat di samping mereka, berusaha menutupi wajahnya dengan tas tangan. Ia tidak digiring paksa. Tapi kehadiran security di sekelilingnya membuatnya terlihat seperti tersangka kasus asusila yang tertangkap basah. Namun, bagian paling memuaskan bukanlah melihat kehancuran 3 orang itu. Bagian terbaiknya adalah melihat reaksi keluarga besar dan teman-teman arisan Ibu Reni. Rombongan, parasit, yang selama ini ikut menikmati fasilitas hotelku dengan gratis, kini berhamburan keluar ballroom seperti tikus yang melarikan diri dari kapal karam. Kami tidak tahu apa-apa. Pak, sumpah! Teriak Tante Murni pada Pak Hartono yang berdiri di pintu keluar dengan daftar tamu. Reni yang undang. Katanya gratis. Kalau tahu bayar, saya nggak bakal datang. Betul, Pak. Jangan tagih kami. Tagih saja Reni. Dia biang keladinya. Sahut sepupu yang lain. Aku tersenyum miris dari atas balkon. Lihatlah, Ibu Reni. Lihatlah keluarga yang kau banggakan itu. Begitu uangmu habis, begitu kuasamu lenyap, mereka membuangmu seperti sampah. Persaudaraan mereka hanya setipis kulit dompet. Pak Hartono, dengan ketenangan seorang profesional, mengangkat tangannya. Tenang, Bapak Ibu. Sesuai instruksi pemilik, tamu undangan dibebaskan dari kewajiban bayar. Namun, Anda semua harus meninggalkan area hotel dalam waktu 10 menit. Jika tidak, kami akan menganggapnya sebagai trespassing, masuk tanpa izin. Mendengar kata, bebas bayar, mereka langsung lari terbirit-birit menuju pintu keluar, saling sikut, tanpa satupun yang menoleh untuk membantu Ibu Reni yang sedang menangis. Mereka melewatinya begitu saja. Seolah Ibu Reni adalah orang asing yang membawa wabah penyakit. Murni, tolong aku. Murni, pinjami aku uang buat ongkos taksi. Seru Ibu Reni putus asa. Tante Murni pura-pura tidak dengar, mempercepat langkahnya menuju parkiran motor. Aduh, buru-buru nih, Ren, bye. Ibu Reni ternganga. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Karma sedang bekerja lembur malam ini. Prosesi, Walk of Shame, itu berlanjut melintasi lobi utama. Para staf hotel, resepsionis, bellboy, concierge, yang biasanya membungkuk hormat pada Zidane, kini berdiri tegak di pos masing-masing. Mereka menonton. Tidak ada yang tersenyum mengejek. Tidak ada yang tertawa.
Mereka hanya diam. Tatapan mereka dingin. Tatapan yang mengatakan, kami tahu Anda palsu selama ini. Zidane sempat menoleh ke arah meja resepsionis, tempat Dinda, resepsionis cantik yang sering ia tebar pesona, sedang berdiri. Zidane mungkin berharap ada simpati. Tapi Dinda hanya menatapnya datar, lalu kembali fokus ke layar komputernya. Zidane bukan lagi siapa-siapa. Dia hanya mantan yang bermasalah. Saat mereka hampir mencapai pintu putar kaca utama, Zidane tiba-tiba berhenti. Ia mendongak. Entah bagaimana, instingnya menuntunnya untuk melihat ke atas, ke arah mezanine tempatku berdiri. Mata kami bertemu lagi. Jarak kami sekitar 10 meter secara vertikal. Tapi rasanya seperti kami berada di dua dimensi yang berbeda. Aku di surga yang kuciptakan, dia di neraka yang ia pilih. Zidane membuka mulutnya, seolah ingin meneriakkan namaku. Laras. Aku tidak bergeming. Wajahku tanpa ekspresi. Aku mengangkat tangan kananku perlahan, lalu membuat gerakan mengusir. Gerakan tangan yang sama seperti saat kita mengusir lalat yang mengganggu makanan. Pergi. Zidane menunduk. Bahunya terguncang. Ia menangis. Bukan tangisan penyesalan, aku yakin. Itu tangisan seorang anak kecil yang mainannya diambil paksa. Jalan terus, Pak. Dorong petugas keamanan di belakangnya. Mereka didorong masuk ke pintu putar. Kaca berputar. 1 detik, mereka masih di dalam dunia kemewahan ber-AC dan beraroma white tea. Detik berikutnya, mereka dimuntahkan ke trotoar beton di luar hotel. Di luar, hujan deras sedang mengguyur kota. Hujan yang turun tanpa ampun. Seolah langit pun ingin ikut ambil bagian meludahi nasib mereka. Zidane, Ibu Reni, dan Sonia berdiri di trotoar, basah kuyup dalam hitungan detik. Mobil Pajero Sport dinas Zidane sudah dipindahkan ke garasi basement yang terkunci. Mereka tidak punya kendaraan. Dompet Zidane kosong, kartu kreditnya sudah digunting di ruang legal tadi. Ponselnya mati karena kehabisan baterai dan ia tidak membawa charger. Ibu Reni mencoba berteduh di bawah kanopi lobi, tapi petugas keamanan yang berjaga di pintu luar langsung menghalanginya. Maaf, Bu. Area ini khusus untuk tamu hotel dan drop-off. Dilarang berteduh di sini bagi yang tidak berkepentingan, ujar satpam itu tegas. Satpam yang sama yang kemarin dimarahi Ibu Reni karena telat membukakan pintu mobil. Saya mau nunggu taksi, bentak Ibu Reni, meski suaranya kalah oleh deru hujan. Silakan tunggu di halte depan jalan raya, Bu. Di sini area steril VIP, jawab satpam itu tanpa senyum. Terusir dari lobi, terusir dari kanopi. Sonia tidak tahan lagi. Ia menjerit frustrasi, melepas sepatu hak tingginya yang licin, dan berlari menerobos hujan menuju jalan raya untuk mencari taksi, meninggalkan Zidane dan ibunya. Sonia, tunggu. Jangan tinggalkan kami, teriak Zidane. Tapi Sonia tidak menoleh. Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Tikus kedua telah kabur. Tinggallah Zidane dan Ibu Reni. Dua sosok basah kuyup, kedinginan, dan terhina. Ibu Reni memeluk Zidane, menangis meraung-raung di tengah hujan. Zidane hanya berdiri patung, membiarkan air hujan membasahi kemeja putihnya yang kini transparan. Dari atas balkon, aku melihat pemandangan itu dengan perasaan kosong. Tidak ada rasa gembira yang meluap-luap. Hanya ada rasa lega yang mendalam. Seperti baru saja membuang tumor ganas yang menggerogoti tubuh selama bertahun-tahun. Bu Laras, suara Pak Hartono terdengar di belakangku. Aku berbalik. Tim housekeeping sudah mulai membersihkan ballroom. Tim IT sudah mereset semua password sistem. Dan tim legal besok pagi akan mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan. Lapornya. Bagus, jawabku. Ada instruksi lain, Bu? Aku menatap lobi yang kini kembali tenang. Musik piano klasik mulai terdengar lagi dari speaker, menggantikan teriakan Ibu Reni. Aroma bunga segar kembali tercium. Hotelku telah kembali suci. Satu hal lagi, Pak, ujarku sambil berjalan menuju lift pribadi. Pastikan foto Zidane ditempel di pos keamanan dengan keterangan, dilarang masuk, berbahaya dan berpotensi menipu. Siap, Bu. Pintu lift tertutup, membawaku naik ke penthouse di lantai teratas. Malam ini aku akan tidur di kasur king coil seharga 100 juta. Sendirian, namun nyenyak. Sementara mereka, biarlah mereka tidur dengan selimut penyesalan di kontrakan manapun yang mau menampung mereka tanpa deposit. Babak pertama kehidupan baruku baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku memegang kendali penuh. 1 bulan kemudian, matahari Jakarta yang terik memanggang atap seng berkarat dari sebuah kontrakan petak di kawasan pinggiran kota yang padat penduduk. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu, udara terasa diam, lembab, dan berbau apek campuran antara keringat, debu, dan saluran got yang mampet di depan pintu. Tidak ada lagi pendingin ruangan sentral bersuhu 16 derajat Celcius. Tidak ada lagi aroma white tea yang menenangkan. Yang ada hanyalah dengungan kipas angin besi tua yang berputar lambat, seolah mengejek penghuninya yang sedang kepanasan. Ibu Reni duduk berselonjor di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai semen. Penampilannya nyaris tak dikenali. Gaun merah sekuin yang ia banggakan di pesta itu sudah lama dijual di pasar loak dengan harga 1/10 dari harga aslinya, untuk menyambung hidup minggu pertama. Kini, ia hanya mengenakan daster batik lusuh yang warnanya sudah pudar. Rambutnya yang dulu disasak tinggi ala nyonya besar, kini diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. Wajahnya berminyak, kusam, dan dipenuhi bintik-bintik merah akibat biang keringat. Panas, panas sekali. Keluh Ibu Reni,
mengibaskan sobekan kardus bekas mie instan ke arah wajahnya. Zidane, mana air dingin? Tenggorokan ibu kering. Dari arah kamar mandi yang pintunya hanya berupa tirai plastik sobek, Zidane Prasetya keluar. Mantan general manager yang gagah itu kini tampak seperti hantu. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Kemeja putihnya yang dulu licin kini berwarna kekuningan di bagian kerah. Lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan kulit yang terbakar matahari dan mengelupas. Ia tidak membawa air dingin. Kulkas satu pintu yang mereka beli bekas di tukang rongsok sudah mati sejak 2 hari lalu, karena token listrik habis dan belum diisi ulang. Air galon habis, Bu. Minum air keran yang dimasak tadi pagi saja, jawab Zidane dengan suara parau. Ia melempar tubuhnya ke lantai, bersandar pada dinding yang catnya mengelupas karena jamur. Air keran lagi. Rasanya bau kaporit. Ibu mau air mineral botol. Atau jus, jerit Ibu Reni, menendang botol air kosong di dekat kakinya. Diam, Bu, desis Zidane, matanya terpejam. Aku capek. Seharian ngangkut karung beras di pasar induk cuma dapat upah 50.000. Itu pun langsung dipotong preman pasar 10.000 buat keamanan. Zidane mengangkat tangannya, melihat telapak tangannya yang dulu halus karena rajin perawatan manicure. Kini, telapak tangan itu kasar, kapalan, dan penuh luka lecet yang perih. Ini adalah realita barunya. Setelah Laras memasukkan namanya ke dalam daftar hitam asosiasi hotel, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan lamarannya sebagai resepsionis hotel Melati pun ditolak mentah-mentah begitu HRD melihat catatan kriminal, penggelapan dana, yang melekat pada niknya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan tanpa pemeriksaan latar belakang, adalah menjadi kuli angkut harian di pasar. Pekerjaan yang mengandalkan otot, sesuatu yang tidak pernah Zidane latih selama hidupnya yang dimanja. 50.000. Ibu Reni melotot. Cuma dapat segitu? Buat makan apa cukup? Ibu mau makan daging. Zidane, ibu sudah muak makan tempe orek tiap hari. Lidah ibu gatal. Syukuri saja, Bu. Zidane membuka matanya, menatap ibunya dengan nyalang. Emosi yang selama ini ia pendam mulai retak. Kalau bukan karena ibu minta pesta gila-gilaan itu, kita nggak bakal kayak gini. Utang 500 juta, Bu. 500 juta. Kok nyalahin ibu? Ibu Reni tidak mau kalah. Ia bangkit berdiri, menunjuk wajah Zidane. Salah kamu yang gak becus ngurus istri. Kamu suami macam apa yang gak tahu kalau istrimu itu pemilik perusahaan? Kalau kamu pintar dikit, kamu sudah bujuk dia, sudah ambil hartanya pelan-pelan. Ini malah selingkuh terang-terangan di depannya. Dasar bodoh. Ibu yang dorong aku selingkuh sama Sonia. Ibu yang hina Laras tiap hari. Ibu yang bilang Laras itu benalu. Zidane berteriak, suaranya menggema di ruangan sempit itu, bersaing dengan suara dangdut dari tetangga sebelah. Karena Laras itu pelit. Dia nggak pernah kasih ibu uang belanja kayak Sonia. Dan sekarang lihat Sonia. Zidane tertawa getir, tawa yang terdengar seperti isakan. Mana Sonia yang ibu banggakan? Mana? Dia blokir nomor kita detik itu juga saat kita diusir dari hotel. Dia bahkan posting foto liburan di Bali sama cowok lain kemarin. Dia cuma manfaatin aku, Bu. Ibu Reni terdiam. Bibirnya gemetar. Nama Sonia adalah luka yang paling perih. Wanita yang ia puja-puja ternyata membuangnya lebih cepat daripada membuang sampah. Hening sejenak menyelimuti gubuk derita itu. Hanya suara tetesan air dari keran bocor di kamar mandi yang terdengar. Tetes, tetes, tetes. Seperti hitungan mundur menuju kegilaan. Zidane merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel layar retak, ponsel lamanya yang berhasil ia selamatkan karena tidak terdaftar sebagai aset kantor. Sebuah pesan masuk. Bukan pesan semangat, melainkan teror rutin. Peringatan terakhir dari tim legal PT Larasati Angkasa. Saudara Zidane Prasetya, pembayaran cicilan utang ganti rugi bulan ini sebesar 5 juta rupiah belum diterima. Jika dalam 2x24 jam tidak dilunasi, kami akan mengajukan penyitaan aset fisik yang tersisa di lokasi domisili Anda saat ini. Zidane melempar ponsel itu ke kasur. Laras tahu kita di sini, bisik Zidane, ketakutan. Dia tahu alamat ini. Pengacaranya tahu. Dia iblis. Gumam Ibu Reni, memeluk lututnya. Dia mau kita mati pelan-pelan. Bukan iblis, Bu. Dia pebisnis, koreksi Zidane pahit. Dia sedang menagih investasinya. Dan kita adalah aset busuk yang sedang dia likuidasi. Zidane menatap langit-langit kontrakan yang bocor. Ia teringat wajah Laras saat di panggung malam itu. Wajah yang tenang, dingin, dan berkuasa. Dulu, ia meremehkan ketenangan itu sebagai kelemahan. Sekarang ia tahu, itu adalah ketenangan seorang predator sebelum menerkam. Perut Zidane berbunyi keras. Perih karena belum diisi sejak siang. Ia mengambil bungkusan plastik hitam yang tadi ia bawa. Makan, Bu, katanya, meletakkan bungkusan itu di lantai. Nasi rames sisa warung pasar. Masih agak hangat. Ibu Reni menatap bungkusan itu dengan jijik. Tapi rasa lapar tidak punya harga diri. Dengan tangan gemetar, ia membuka karet gelang bungkusan itu. Nasi putih yang sudah agak keras, sepotong tahu goreng yang layu, dan sedikit sayur nangka. Mantan sosialita yang sebulan lalu meminta lobster termidor dan membuang cateo petrus karena rasanya sepet. Kini menyuapkan nasi sisa itu ke mulutnya dengan lahap sambil menangis. Air matanya jatuh ke atas nasi, memberikan rasa asin pada makanan yang hambar itu. Zidane memperhatikan ibunya makan. Dulu,
Pemandangan ini akan membuatnya hancur dan berusaha mencari pinjaman uang. Tapi sekarang, hatinya terasa kebas. Ia tidak kasihan. Ia hanya merasa lelah. Habiskan, Bu, kata Zidan dingin, lalu membaringkan tubuhnya memunggungi ibunya. Besok aku harus bangun jam 3 pagi. Ada truk bawang masuk. Kalau telat, aku nggak dapat jatah angkut. Di luar, suara guntur menggelegar. Hujan mulai turun lagi. Atap seng di atas mereka berbunyi nyaring seperti dipukuli ribuan kerikil. Air mulai menetes dari sela-sela paku atap, jatuh tepat di tengah ruangan, membentuk genangan air kotor di lantai semen yang retak. Ibu Reni menggeser duduknya menghindari tetesan air, sambil terus mengunyah nasi keras itu. Di dalam gubuk reot ini, tidak ada lagi mimpi tentang Eropa. Tidak ada lagi gaun merah. Tidak ada lagi hormat. Yang ada hanya kelaparan, utang yang mencekik, dan saling menyalahkan yang tak berujung. Laras benar. Mereka tidak perlu dipenjara. Kehidupan ini, menjadi miskin, terhina, dan terlupakan, adalah penjara yang jauh lebih kejam. Dan sipir penjaranya adalah kenangan akan kemewahan yang pernah mereka sia-siakan. Batas waktu 2x24 jam yang diberikan oleh tim legal Larasati telah habis. Di lobi Grand Angkasa Hotel, suasana sibuk seperti biasa. Tamu-tamu eksekutif berlalu lalang dengan setelan jas rapi, aroma kopi segar menguar dari coffee shop, dan alunan piano lembut mengisi udara. Sebuah dunia yang teratur, bersih, dan mahal. Dunia yang kini terasa seperti planet asing bagi Zidan Prasetya. Zidan berdiri di balik pilar besar di area drop-off luar, bersembunyi dari pandangan petugas keamanan yang berjaga di pintu. Hujan gerimis turun membasahi jaket ojek online pinjaman yang ia kenakan, penyamaran menyedihkan agar bisa mendekati area hotel tanpa diusir satpam. Wajahnya tertutup masker medis kotor dan topi lusuh. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur dan rasa takut yang mencekik. Di saku celananya, ia menggenggam sebuah amplop kusut. Itu bukan uang. Itu adalah surat permohonan maaf tulisan tangan yang ia buat semalaman bersama ibunya. Rencana mereka sederhana dan naif. Zidan harus menemui Laras, bersujud di kakinya, dan memohon pekerjaan apa saja. Jadi tukang sapu pun tidak apa-apa. Zidan, yang penting kita bisa makan dan Laras cabut tuntutan polisinya. Begitu instruksi Ibu Reni tadi pagi, sambil menangis memegangi perutnya yang lapar. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Jantung Zidan berdegup kencang. Ia hafal plat nomor itu. B1RA. Mobil dinas Laras. Pintu mobil terbuka otomatis. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap membukakan pintu penumpang. Keluarlah Larasati. Ia tampak memukau. Mengenakan blazer putih potongan tailor pas badan, celana bahan warna krim, dan kacamata hitam oversized. Rambutnya ditata sanggul modern yang rapi. Aura kekuasaan memancar darinya begitu kuat, membuat staf hotel yang menyambutnya langsung membungkuk hormat. Zidan merasa kakinya lemas. Perbedaan kasta di antara mereka kini terbentang seluas samudra. Dulu, wanita itu yang menyiapkan teh hangat untuknya di rumah kontrakan. Kini, wanita itu terlihat tak tersentuh. Laras. Sebelum akal sehatnya mencegah, Zidan sudah berlari menerobos hujan gerimis. Ia melompati rantai pembatas lobi, mengabaikan teriakan satpam. Laras, tunggu, Laras. Zidan berhasil mencapai area kanopi lobi, tepat beberapa meter sebelum Laras masuk ke pintu putar. Dua orang petugas keamanan VVIP, yang badannya 2 kali lipat lebih besar dari Zidan, langsung bergerak cepat. Mereka menyergap Zidan, memiting lengannya ke belakang dengan kasar. ARGH. Sakit, jerit Zidan. Topinya terlepas, maskernya melorot. Wajah kusut dan kotor Zidan terpampang jelas. Beberapa tamu hotel yang ada di dekat sana memekik kaget, mundur menjauh seolah melihat orang gila mengamuk. Laras berhenti melangkah. Ia tidak menoleh kaget. Ia berbalik perlahan, membuka kacamata hitamnya dengan gerakan anggun. Ia menatap Zidan yang sedang dipiting di lantai marmer, wajahnya menempel pada lantai yang baru saja dipoles. Lepaskan dia sebentar, perintah Laras tenang. Petugas keamanan ragu. Tapi Bu, ini orang berbahaya? Tidak apa-apa. Saya kenal dia. Dia cuma masa lalu yang belum selesai, jawab Laras dingin. Petugas melepaskan pitingan mereka, tapi tetap berdiri siaga di sekeliling Zidan. Zidan merangkak bangun, berlutut di hadapan Laras. Celana jeansnya yang kotor menodai lantai lobi. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, persis seperti pengemis. Laras, tolong aku. Ras? Suara Zidan serak, pecah oleh tangisan. Maafin aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku dan ibu kami sudah gak kuat, Ras. Laras menatapnya dari ketinggian hak sepatunya. Wajahnya datar, tanpa emosi. Kamu melanggar restraining order, perintah penahanan jarak. Zidan, kamu tahu konsekuensinya. Aku nggak peduli. Penjarakan aku kalau mau. Tapi tolong kasih makan ibuku. Zidan bersujud, dahinya menyentuh sepatu Laras. Aku rela jadi apa aja. Ras, jadi tukang sapu di sini? Jadi tukang cuci piring? Aku terima. Gajinya potong aja semua buat bayar utang. Yang penting ibu bisa makan. Ras, dulu kamu pernah cinta sama aku, kan? Zidan mengangkat wajahnya, menatap Laras dengan mata penuh harap. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kenangan. Ingat waktu kita makan pecel lele di pinggir jalan? Kamu bilang kamu bahagia hidup sederhana sama aku. Kita bisa balik kayak dulu, Ras.
Aku janji aku bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Laras tertawa pelan. Tawa yang kering dan singkat. Zidane. Laras menggelengkan kepala, seolah melihat anak kecil yang gagal paham soal matematika dasar. Kamu masih tidak mengerti, ya? Laras membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Zidane, tapi tidak terlalu dekat seolah takut tertular kemiskinan. Wanita yang makan pecel lele bersamamu itu, dia sudah mati. Kamu yang membunuhnya. Kamu membunuhnya dengan setiap penghinaan ibumu, dengan setiap selingkuhan yang kamu bawa, dengan setiap rupiah uangku yang kamu curi untuk gaya hidup palsumu. Tapi aku menyesal, Ras, potong Zidane. Penyesalan adalah barang mewah yang datang terlambat, Zidane. Dan harganya mahal. Kamu tidak mampu membelinya. Laras kembali berdiri tegak. Ia memberi isyarat tangan kepada Pak Hartono yang berdiri di belakangnya. Aku tidak butuh tukang sapu sepertimu. Tukang sapu di hotelku adalah orang-orang jujur yang bekerja keras untuk keluarga mereka. Mereka tidak mencuri uang perusahaan 2,4 miliar rupiah. Mempekerjakanmu sama saja menghina mereka. Zidane ternganga. Harapan terakhirnya hancur berkeping-keping. Dan soal polisi? Laras melihat jam tangannya. Ah, mereka tepat waktu. Suara sirene terdengar mendekat dari jalan raya. Sebuah mobil patroli polisi masuk area lobi, diikuti mobil tim penyidik kejaksaan. Zidane memucat. Polisi? Kamu? Kamu beneran laporin aku? Tentu saja. Penggelapan dana perusahaan adalah tindak pidana, Zidane. Bukan masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan minta maaf dan sujud-sujud. Jawab Laras tegas. 2 orang polisi berseragam turun dari mobil, membawa surat penangkapan dan borgol. Saudara Zidane Prasetya? Tanya polisi itu. Zidane gemetar hebat. Ia mencoba mundur, tapi kakinya lemas. Tidak, Jen. Ibuku sendirian di kontrakan. Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana PT Angkasa Hospitality Group dan pemalsuan dokumen keuangan. Anda punya hak untuk diam. Polisi itu membacakan hak Miranda, lalu menarik tangan Zidane ke belakang. Klik. Bunyi borgol besi mengunci pergelangan tangan Zidane terdengar nyaring di lobi yang hening. Zidane meronta, menangis histeris. Laras, jangan begini, Ras. Ibuku sakit. Siapa yang ngurus ibu kalau aku di penjara? Laras. Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Zidane yang diseret menuju mobil polisi. Tamu-tamu hotel menonton kejadian itu sambil berbisik-bisik. Beberapa merekam dengan ponsel mereka. Video, mantan Yem ditangkap di lobi hotel istrinya, pasti akan viral dalam hitungan jam. Saat Zidane hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi, Laras mengucapkan kalimat terakhirnya, cukup keras untuk didengar Zidane. Jangan khawatir soal ibumu, Zidane. Doanya terkabul. Dia ingin hidup seperti orang kaya yang tidak perlu bekerja, kan? Sekarang dia akan mendapatkannya. Dia tidak perlu bekerja, karena tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan selain menunggu nasib. Pintu mobil polisi ditutup. Mobil itu melaju pergi, membawa Zidane menuju sel tahanan yang dingin, jauh lebih dingin dari AC ballroom yang ia keluhkan. Laras menghela napas panjang, merapikan blazernya yang sedikit kusut karena angin. Pak Hartono mendekat. Bu Laras, jadwal meeting dengan investor Jepang 10 menit lagi di Executive Lounge. Baik, Pak. Ayo kita naik. Jawab Laras. Ia melangkah masuk ke dalam pintu putar kaca, meninggalkan jejak air mata dan kotoran Zidane di lantai luar yang segera dibersihkan oleh janitor, tukang sapu sungguhan yang bekerja dengan jujur. Laras tidak menoleh lagi ke belakang. Halaman buku masa lalunya telah ditutup dengan suara dentuman pintu penjara. 1 tahun kemudian. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa dinegosiasi, dan bergerak maju tanpa mempedulikan siapa yang tergilas di bawah rodanya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Zidane Prasetya belajar tentang waktu dengan cara yang paling menyakitkan. Pukul 4 pagi. Zidane terbangun bukan karena alarm ponsel atau wangi kopi buatan istri, melainkan karena tendangan keras sipir penjara di pintu besi selnya. Bangun! Giliran piket WC Blok C, bentak sipir itu. Zidane menyeret tubuhnya yang kurus dari matras tipis yang berbau keringat lama. Tidak ada lagi Zidane yang necis dengan jas Armani. Yang ada hanyalah narapidana nomor 308 dengan kepala plontos dan kulit yang menghitam karena jamur. Tugas paginya adalah menyikat 10 kakus jongkok yang digunakan oleh ratusan narapidana lain. Tanpa sarung tangan, tanpa masker. Saat tangannya menyentuh lantai kamar mandi yang dingin dan kotor, pikiran Zidane melayang ke masa lalu. Ia teringat tekstur gelas wine kristal yang dulu ia pegang di pesta ulang tahun ibunya. Ia teringat betapa halusnya setir kulit Pajero Sport yang dulu ia kendarai dengan sombong. Dulu aku raja. Gumamnya lirih sambil menyikat noda membandel. Raja apaan? Raja WC? Ejek napi lain yang sedang mencuci muka. Cepetan, dan jangan ngelamun. Nanti jatah makan siang lo diambil preman blok lagi. Zidane menunduk. Ia merindukan Laras. Bukan karena uangnya lagi, tapi karena ia sadar,
Laras adalah satu-satunya manusia yang pernah memandangnya dengan tulus, sebelum ia merusak tatapan itu dengan keserakahan. Setiap malam, Zidane menulis surat untuk Laras. Surat permohonan maaf. Tapi surat-surat itu tidak pernah ia kirim. Ia tahu, Laras tidak akan membacanya. Surat-surat itu hanya menumpuk di bawah bantalnya, menjadi saksi bisu penyesalan yang terlambat. Sementara itu, di trotoar panas di depan sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Pusat, nasib Ibu Reni tidak kalah tragis. Wanita yang dulu menolak makan di warung tenda karena tidak level, kini duduk bersimpuh di atas selembar koran bekas. Di depannya, tergeletak beberapa bungkus tisu murah dan masker medis yang ia jajakan kepada orang-orang yang lewat. Tisu, Bu. Maskernya, Pak. 1003. Suaranya parau, tenggorokannya kering karena debu jalanan. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh. Mereka jijik melihat wanita tua dengan pakaian kumal dan rambut beruban yang acak-acakan itu. Tidak ada keluarga yang menampungnya. Tante Murni dan kerabat lainnya sudah memblokir akses komunikasi sejak skandal di hotel itu viral. Ibu Reni menjadi paria. Sampah sosial yang dihindari. Tiba-tiba, pandangan Ibu Reni terpaku pada sebuah layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung mall. Di layar itu, sebuah iklan berita bisnis sedang tayang. Breaking news. PT Larasati Angkasa resmi mengakuisisi 2 resort mewah di Maldives. CEO Larasati Angkasa dinobatkan sebagai Businesswoman of the Year. Wajah Laras muncul di layar raksasa itu. Cantik, anggun, berwibawa, dan tersenyum percaya diri. Ia sedang memotong pita peresmian, diapit oleh pejabat dan investor asing. Ibu Reni gemetar. Ia melihat menantunya, wanita yang dulu ia siram dengan kuah bakso, wanita yang ia sebut orang kampung, kini menjulang tinggi di atas sana, dipuja oleh dunia. Sementara dirinya, ia mengais remah-remah di bawah kaki gedung-gedung yang mungkin salah satunya adalah milik Laras. Itu menantuku. Bisik Ibu Reni pada seorang satpam yang berdiri di dekatnya. Pak, wanita di layar itu menantuku. Dulu kami sering makan lobster bareng. Satpam itu menatap Ibu Reni dengan tatapan kasihan bercampur geli. Iya, Bu, iya. Sudah, jangan khayal. Minggir sana, jangan ngalangin jalan orang kaya mau masuk mall. Ibu Reni tertawa. Tawa yang kosong dan hampa. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Ia menyadari hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan. Hukuman terberatnya adalah ingatan. Ingatan bahwa ia pernah memegang berlian di tangannya, lalu membuangnya ke selokan demi memungut batu kali yang ia kira emas. Ribuan kilometer dari sana, di sebuah private villa di tebing Uluwatu, Bali. Angin laut yang segar meniup helai rambut Larasati. Ia duduk di kursi santai, memegang gelas champagne. Kali ini ia meminumnya untuk merayakan kemenangannya sendiri, bukan untuk menjamu tamu benalu. Di meja di hadapannya, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan laporan bulanan dari Pak Hartono. Laporan status, 1 Zidane Prasetya, masih dalam masa tahanan. Perilaku baik, tapi sering depresi. Utang perdata masih 0% terbayar. 2 Reni Suharti, terpantau menggelandang di area Jakarta Pusat. Kondisi kesehatan menurun. 3 Sonia, menikah dengan pria tua kaya, namun bercerai 3 bulan kemudian dan kini terjerat kasus penipuan arisan bodong. Laras membaca laporan itu tanpa emosi. Dulu, ia pikir ia akan merasa sangat bahagia saat melihat mereka hancur. Tapi ternyata, yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Seperti melihat debu yang akhirnya tersapu bersih dari lantai rumah. Bu Laras, suara Pak Hartono terdengar. Pria setia itu datang membawakan dokumen kontrak baru. Ya, Pak Hartono. Pengacara Zidane mengirim surat lagi. Katanya Zidane ingin bertemu sekali saja. Dia ingin meminta maaf secara langsung sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan karena terlibat perkelahian di sel. Apakah ibu mau menemuinya? Laras meletakkan gelasnya. Ia memandang cakrawala Samudra Hindia yang membentang tanpa batas. Biru, luas, dan bebas. Tidak perlu, Pak, jawab Laras tenang. Baik, pesan apa yang ingin ibu sampaikan untuk ditolak? Laras tersenyum tipis. Katakan padanya, topeng ratu sudah dilepas. Dan ratu tidak punya waktu untuk menengok sampah masa lalu. Pak Hartono mengangguk.
tersenyum bangga. Siap, Bu. Laksanakan. Laras berdiri, berjalan menuju tepi tebing. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Indah sekali. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kepura-puraan, merendahkan diri demi mencari cinta yang ternyata palsu. Ia belajar dengan cara yang keras bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan kesabaran, dan hormat tidak bisa diminta dari orang yang tidak punya harga diri. Malam ini, Larasati bukan lagi istri Zidan. Bukan lagi menantu Ibu Reni. Ia adalah Larasati Putri Angkasa, pemilik hidupnya sendiri. Dan baginya, ini adalah akhir yang paling bahagia. Selesai.